Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 199 kembali ke sekte. Dengan kecepatan Nana, Ryan dan Roan hanya butuh 1,5 hari lagi untuk kembali ke formasi teleportasi yang disiapkan untuk mereka. Berkat fakta bahwa hanya Julian dan Master Sekte yang mengetahuinya, tempat itu cukup aman untuk si kembar. Yah, Nana juga tahu tentang itu, tetapi Ryan tidak takut dia akan keluar untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Setelah meninggalkan mereka di sana, Nana terbang kembali dan pergi ke tempat lain. Adapun si kembar, mereka memasuki gubuk kecil yang memiliki formasi teleportasi dan mengeluarkan beberapa batu roh. Setelah menempatkan mereka di posisi yang tepat, mereka mengaktifkan formasi teleportasi, dengan cepat muncul di dalam sekte Dalamu sekali lagi. Fiuh, akhirnya kita kembali. Roan mengangguk. Ayo bicara dengan Julian. Setelah itu, aku akan langsung kembali untuk mencoba metode ramuan baru. Ryan mengangguk, dan keduanya kembali ke sekte. Namun, ketika mereka muncul di sana lagi, semua orang melihat keduanya dengan ekspresi terkejut. Jelas, Ryan dan Roan memperhatikannya. Apakah kita sepopuler itu sebelumnya? Roan menyipitkan matanya. Terkenal di kepalamu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimanapun, kita bisa bertanya pada Julian, jadi ayo kita percepat. Segera, mereka tiba di sekte dalam dan dibawa ke rumah Julian. Di sana, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melaporkan bahwa semuanya bekerja dengan baik pada akhirnya. Itu bagus. Sepertinya formasi teleportasi rahasia yang kami siapkan untukmu digunakan dengan benar. Jika kamu harus pergi untuk misi lagi, jangan lupa untuk melapor kepadaku. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyukai kejutan Tyria? Ryan tidak bisa menahan tawa. Penatua Tyria adalah pemilik Nana. Jelas, dia berbicara tentang fakta bahwa dia dipinjamkan kepada mereka untuk perjalanan ke Kerten ini. Hahaha, luar biasa. Kami hanya butuh 1 hari untuk tiba di Kerten, jadi kami menghemat banyak waktu. Kalau tidak, kami mungkin masih dalam perjalanan ke sana. Julian mengangguk, puas. Itu bagus kalau begitu. Namun, jangan berharap itu terjadi sepanjang waktu. Itu adalah kesempatan yang luar biasa saja. Kami dapat menyembunyikan fakta bahwa Nana akan digunakan olehmu sekali atau 2 kali, tetapi yang lain akan curiga jika dia menghilang setiap saat, waktu yang Anda lakukan. Roan tidak terlalu sabar, jadi dia bertanya apa yang mengganggunya pada akhirnya. Ketika kami melewati sekte, kami melihat bahwa semua orang melihat kami. Kenapa begitu? Julian mengangguk. Jelas bahwa dia sedang menunggu pertanyaan ini. Seperti yang mungkin bisa kamu bayangkan, itu karena penyergapan yang kami persiapkan untuk para tetua sekte umbral. Saat itu, kami memiliki 2 murid untuk memainkan peranmu. Benar saja, mereka jatuh untuk itu, dan kami memberi mereka pukulan besar. Dengan hadirnya Master Sekte, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan, jadi 2 tetua alam jiwa surgawi yang datang setelah kalian berdua terbunuh tanpa masalah. Namun, hasil pertempuran berakhir menyebar. Semua orang ingin tahu mengapa 2 tetua alam jiwa surgawi dari Sekte Umbral menargetkan 2 anak. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa itu karena kalian dapat menyembuhkan energi umbral tanpa menggunakan pil apapun. Ryan dan Roan segera mengerti. Jelas, mereka menjadi target bagi semua anggota Sekte Umbral yang menggunakan energi umbral. Itu membuat segalanya jauh lebih rumit. Lagi pula, tidak akan ada kekurangan orang serakah yang dengan senang hati akan menjual informasi tentang apa yang kita lakukan atau kemana kita akan pergi ke musuh. Semua orang melihat kita karena mereka pikir kita membeli sebuah bertarung melawan seluruh sekte. Aku tidak akan terkejut jika kebanyakan dari mereka berpikir bahwa kita sudah mati. Julian menghela napas dan akhirnya mengangguk. Benar, namun, itu tidak semua berita buruk. Fakta bahwa Anda dapat menyembuhkan energi umbral juga menarik perhatian beberapa pembudidaya yang tidak memiliki sarana untuk melakukannya sendiri. Bagaimanapun, hanya di alam jiwa surgawi mereka akan melakukannya, bisa menggunakan energi spiritual mereka yang lebih kuat untuk, begitu perlahan, mengusir energinya, seperti yang dilakukan Tyria sebelum bertemu denganmu. Karena itu, iya. Ryan segera mengerti. Kami mungkin akan menerima banyak tamu selama beberapa hari ke depan, kan? Julian mengangguk.
Mengenai bagaimana kamu berniat untuk menggunakan koneksi yang akan kamu buat, itu terserah kamu. Bagaimanapun, mengingat kamu dapat menyembuhkan umbral energi dan semua orang tahu tentang itu, kamu menjadi aset penting dari sekte kami. Bagaimanapun, kamu dapat menyelamatkan kami banyak uang dengan pil yang sangat mahal itu. Belum lagi Anda dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 hari. Pil masih membutuhkan kami untuk menggunakan 1 atau 2 bulan. Karena itu, apakah Anda ingin kami menugaskan Anda pelindung? Masalah yang berhubungan dengan pertempuran adalah bidang Roan, jadi Ryan hanya menatapnya, menunggu jawabannya. Benar saja, Roan langsung mengguncang miliknya. Itu tidak perlu. Jika kita mendapatkan seseorang yang melindungi pantat kita kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa mengalami pertarungan yang sebenarnya. Meskipun tidak ada bedanya dengan keadaan pikiranku, aku masih takut bahwa si idiot ini akan melakukannya, berpuas diri. Mulut Ryan berkedut, tetapi dia menahan diri untuk tidak berkomentar. Julian menyipitkan matanya. Kalau begitu, kamu harus punya rencana setiap kali kamu keluar. Setidaknya sampai kamu bisa melindungi dirimu sendiri jika lebih banyak pembunuh muncul. Rowan mengangguk. Selama kamu bisa memberikan formasi teleportasi tersembunyi itu, aku bisa mengurus sisanya. Ini tidak seperti penyamaran adalah sesuatu yang sulit untuk memulai. Namun, kamu lebih baik meminta seseorang untuk tinggal di samping Ryan ketika dia menyembuhkan mereka, pengunjung. Saya tidak akan terkejut jika seseorang tiba-tiba mencoba sesuatu saat dia menyembuhkan mereka. Julian tidak terkejut dengan bagian terakhir itu. Kami tahu, kami akan memiliki salah satu tetua inti untuk berada di sampingnya sepanjang waktu ketika dia memperlakukan orang luar. Pada saat yang sama baik untuk membuat koneksi dan meminta bantuan orang lain, Anda tidak bisa berpuas diri, salah satu. Ryan juga mengambil kesempatan untuk menanyakan bagaimana proyek sistem komunikasi baru itu berjalan. Oh, belum banyak yang berubah. Kalian berdua pergi selama 4 hari saja. Namun, itu masih cukup waktu untuk menghubungkan kota Majorias dengan kota Gapan. Sekarang, kedua kota terhubung ke aula misi dan kantor urusan sekte. Kantor urusan sekte. Apakah itu berarti Anda menggunakan 2 kabel alih-alih 1 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Julian mengangguk. Itulah idenya. Lagi pula, hanya aula misi yang memilikinya terlalu merepotkan. Ryan menganggukkan kepalanya dan kemudian menggelengkannya setelahnya. Memiliki 2 kabel adalah hal yang baik. Lagi pula, jika salah satu gagal, yang lain masih ada sebagai cadangan. Namun, Anda menggunakannya dengan cara yang salah. Julian menjadi bingung. Bagaimana bisa kedua formasi di aula misi dan kantor urusan bekerja dengan baik? Ryan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bukan itu. Yang saya maksud adalah bahwa Anda tidak memerlukan 2 kabel untuk setiap sambungan. Bagaimanapun, dapatkah Anda memberitahu Penatua Droman Saliu untuk datang menemui saya? Ada beberapa ide yang saya miliki yang ingin saya jelaskan kepadanya. Juga, tetap gunakan 2 kabel dalam proyek, tetapi tidak perlu menggunakan masing-masing untuk satu bangunan. Julian segera mengangguk. Ryan adalah kepala tersembunyi di balik proyek ini, jadi mereka pasti akan mencoba ide apapun yang dia buat. Sangat baik. Si kembar dan Julian kemudian berbicara lebih lama. Setelah itu, Rowan langsung pergi ke Old Worms Hut saat Ryan kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan, dia memutuskan untuk menanyakan hal lain kepada Sister Orb. Sister Orb, bagaimana poin takdir kita? Bagaimanapun, kami mendapat 300 dari gelar alkemis bumi tingkat rendah Roan dan 500 lagi dari perubahan perang itu. Yah, seperti yang mungkin bisa kamu bayangkan, kalian berdua sudah melampaui tanda 1000 Destiny Points. Untuk lebih spesifik, kalian memiliki 1339 poin saat ini. Anda mendapat tambahan 100 poin dari kematian 2 pembudidaya alam jiwa surgawi Sekte Umbral. Sisanya semua dari sistem komunikasi baru. Seperti yang diharapkan, kematian 2 ahli realem jiwa surgawi bahkan tidak dapat mencapai tahap awal dari sistem komunikasi. Itu sudah jelas. Bahkan jika seluruh Sekte Umbral binasa sekarang karena kalian berdua, itu tetap tidak akan memberimu poin takdir sebanyak sistem komunikasi. Bagaimanapun, perubahan dalam perang dan kematian 2 sekte tetua Sekte Umbral itu benar-benar berkah surga. Jika bukan karena itu, Anda mungkin perlu 2 hingga 3 bulan lagi sebelum mengumpulkan 1000 poin takdir yang diperlukan. Yah,
Bahkan jika itu masalahnya, kita akan jauh lebih cepat dari jadwal. Sekarang, kita hanya membutuhkan tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Saat Ryan dan Roan menyibukkan diri dengan barang-barang mereka sendiri, berita bahwa mereka kembali ke sekte dengan cepat menyebar. Seperti yang bisa diduga, beberapa tokoh mulai menuju sekte Dalamu. Beberapa jam kemudian, Penatua Droman akhirnya tiba dan mengirim seseorang untuk memanggil Ryan. Jelas, Ryan pergi menemuinya langsung di aula formasi. Tak lama kemudian, dia dibawa ke kamar pribadi di mana Droman sudah menunggunya. Bagus, kamu sudah datang. Ran tersenyum sebelum berkata. Saya pikir Penatua Droman berada di kota lain mengawasi salah satu formasi yang sedang dibangun. Saya tidak menyangka Anda akan kembali secepat ini. Namun, Dreman menggelengkan kepalanya. Bagimu untuk meminta kehadiranku, itu pasti ada hubungannya dengan formasi. Jelas, aku menganggapnya sangat serius. Lagi pula, apa yang ingin kamu bicarakan? Ryan mengangguk dan mulai menjelaskan. Bab 200 Masalah Jaringan. Tidak begitu sulit menggunakan satu kabel untuk beberapa tempat untuk berkomunikasi. Sederhananya, Anda hanya membuat formasi yang mengirim pesan agar memiliki sinyal tertentu di depannya. Mata Drom berbinar. Maksudmu seperti tanda pengenal. Ryan senang melihat seberapa cepat dia mengerti. Hahaha, tepat. Misalnya, kami memiliki dua tempat di sekte kami yang memiliki formasi komunikasi, kan? Mari beri mereka nomor. Aula misi akan menjadi nomor 01, dan kantor urusan akan menjadi nomor 02. Misalkan seseorang di kota Majorias ingin mengirim pesan ke aula misi. Formasinya kemudian akan menambahkan sinyal yang mewakili angka 01 bersama dengan sinyal pesan. Karena baik aula misi dan kantor urusan menggunakan kabel yang sama untuk komunikasi, keduanya akan menerima sinyal. Namun, hanya formasi komunikasi di aula misi yang akan menampilkan pesan karena memiliki nomor 01 di depan. Formasi kantor urusan akan sepenuhnya mengabaikan sinyal itu karena dibuat hanya menampilkan sinyal yang memiliki nomor 02 di depan. Bukan itu saja, saat ini, kalian semua melakukan sistem komunikasi satu arah saja. Jika seseorang menggunakan kabel untuk mengirim pesan, pihak lain harus menunggu sebelum menjawabnya kembali. Jika tidak, kedua sinyal akan bertabrakan, satu sama lain di jalan, sehingga mustahil bagi kedua belah pihak untuk menerima pesan. Namun, kamu sudah melakukan proyek dua kabel, kan? Jadikan salah satu kabel hanya dapat mengirim informasi sementara yang lain hanya menerima. Dengan penguasaan formasi Elder Droman, saya tahu siapa yang pasti dapat memodifikasi formasi yang ada untuk tujuan ini. Bagaimanapun, mereka adalah formasi tipe petir yang sederhana. Kamu hanya perlu bekerja pada keluaran arus listrik yang berbeda yang digunakan sebagai sinyal. Mau tak mau Droman merasa senang dengan gagasan itu. Secara teori, itu harus benar-benar berfungsi. Itu berarti mereka akan dapat menghubungkan semua tempat penting di sekte Dalamu hanya dengan menggunakan dua kabel, bukan puluhan atau ratusan kabel. Seberapa baik itu? Seberapa jauh lebih baik dan efisien sistem komunikasi ini? Tapi saat itulah Droman memikirkan sebuah masalah. Tunggu, tapi apa yang akan terjadi jika dua tempat memutuskan untuk mengirim pesan pada saat yang sama? Aku tahu bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sinyal sangat kecil. Bahkan kurang dari 1/100 detik, kemungkinan dua sinyal bertemu satu sama lain ketika mereka memasuki kabel yang sama adalah minimal. Namun, peluang itu ada. Ryan mendengar itu dan harus mengakui bahwa itu adalah masalah. Sinyal listrik tidak mengenali arah mana yang harus diambil. Misalkan Anda memiliki 3 gedung di kota Majorias yang ingin mengirimkan sinyal listrik ke Dalamu. Saat ini, ketiga formasi bangunan tersebut terhubung dengan kabel yang sama yang menuju sekte Dalamu. Dalam hal ini, ketika salah satu dari mereka mengirim sinyal listrik, itu tidak akan pergi ke sekte Dalamu saja. Sinyal itu juga akan masuk ke dua kabel gedung lainnya karena mereka juga terhubung. Artinya, sinyal spesifik ini akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika menuju kedua bangunan lainnya. Jika, secara kebetulan, seseorang di dua gedung lainnya mencoba mengirim pesan pada saat yang tepat, sinyal pesan ini akan bertabrakan dengan sinyal sebelumnya yang datang ke arahnya. Kita harus ingat bahwa pengetahuan Ryan tentang sinyal listrik tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli metalurgi. Hal-hal yang dia ketahui tentang peralatan elektronik sama dengan yang diketahui oleh mahasiswa manapun di bumi.
Jika Anda meminta Ryan untuk membangun sirkuit, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Jelas, dia tidak berpikir sejauh itu. Juga, kekhawatiran Roman memang valid. Meskipun kemungkinan hal seperti itu terjadi rendah saat ini, itu akan meningkat karena semakin banyak kota yang ditambahkan ke web. Jika hal-hal terus seperti ini, mereka akan menderita hal yang paling ditakuti oleh sebagian besar gamer di bumi, kehilangan paket. Ryan tidak bisa menghitung berapa kali dia mendengar teman-teman sekelasnya mengeluh bahwa koneksi internet mereka buruk. Hal-hal seperti terlalu banyak orang dalam koneksi yang sama atau bandwidth yang tidak cukup karena saudara perempuan seseorang menonton video apapun. Tidak akan ada ruang bagi komunikasi untuk melakukan keajaibannya. Namun, Ryan tidak bodoh seperti di kehidupan sebelumnya karena masalah jiwanya. Selain itu, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki bumi. Energi spiritual dan beberapa master formasi yang terampil, termasuk Droman, yang dapat mengerjakan ide-idenya. Karena itu, dia dengan cepat memikirkan dua solusi untuk masalah ini. Penatua Droman, saya senang melihat Anda dapat berpikir sejauh itu tentang sistem komunikasi. Bahkan saya membiarkan poin itu berlalu tanpa menyadarinya. Namun, saya memiliki dua solusi yang mungkin untuk itu. Salah satunya murah dan lebih mudah untuk diterapkan. Namun, yang murah ini tidak akan menyelesaikan akar masalah. Belum lagi itu akan membawa masalah lain ke meja juga. Tetap saja, itu berhasil. Yang kedua mungkin akan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Namun, yang ini pasti akan jauh lebih rumit. Saya bahkan tidak tahu apakah Master Formasi, termasuk Elder Droman, akan mampu mewujudkan ide saya ini atau tidak. Belum lagi pasti akan lebih mahal. Yang mana yang akan Anda butuhkan? Droma menyipitkan matanya. Ini adalah proyek yang sangat besar. Jelas, sekte itu menghabiskan banyak uang untuk itu. Jika mereka bisa memotong biaya, itu akan menjadi skenario terbaik. Namun, Droman sangat membenci pekerjaan setengah-setengah. Dia adalah kepala aula Master Formasi. Dia selalu melakukan yang terbaik dalam hal formasi. Mendengar tentang solusi murah yang tidak benar-benar menyelesaikan akar utama masalah, ini sudah membuatnya merinding. Sebelum saya mengambil keputusan, apa dua solusi itu? Ryan mengangguk dan kemudian menjelaskan. Solusi pertama adalah modifikasi persyaratan jawaban. Penatua Droman, Anda tahu betul bahwa sinyal bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu bisa membuat jalan dari kota Majorias sampai ke sekte dalammu dalam 1/100 detik. Karena itu, Anda perlu membuat satu modifikasi sederhana lagi, ke formasi. Ini cukup lurus ke depan. Setelah formasi mengirim sinyal, itu juga akan membutuhkan jawaban dari formasi yang ditargetkan pihak lain. Karena itu, buat persyaratan 3 detik atau semacamnya. Jawaban, ini pada dasarnya adalah formasi penerima yang mengirim sinyal kembali ke pengirim yang mengatakan, saya menerima sinyal ini dari Anda, semacam pesan. Droman langsung mengerti maksud Ryan. Begitu, jika formasi pengirim tidak mendapatkan jawaban ini dalam 3 detik, ia akan mencoba mengirim pesan satu lagi. Ryan mengangguk. Tepat. Namun, saya yakin Penatua Droman sudah tahu apa masalahnya dengan solusi ini, kan? Droman menghela nafas saat dia mengkonfirmasi kecurigaan Ryan. Ya, masalahnya ada di pesan penjawab. Misalkan, jawaban ini menabrak pesan lain dalam perjalanan. Dalam hal ini, formasi pengirim tidak akan menerima jawaban meskipun pesan telah dikirimkan dengan benar. Setelah itu terjadi, formasi pengirim akan sekali lagi mengirim ulang pesan yang sama. Kemudian akan terus melakukan ini sampai akhirnya mendapat jawaban. Ryan mengangguk, puas. Memang jauh lebih baik untuk berbicara dengan orang-orang cerdas seperti Droman yang lebih tua. Jangan berpikir kamu bisa memenangkanku dengan menyanjung. Meskipun dia mengatakan itu bohong jika dia mengatakan dia tidak bahagia. Dia juga menyukai percakapan tentang jenis formasi baru ini. Ini adalah cabang yang sama sekali baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Buktinya adalah bahwa bahkan keluarga kekaisaran senang mendengarnya dan sangat menghargai sekte mereka untuk itu. Namun, Ryan tidak berusaha menyanjung Penatua Droma. Dia benar-benar berpikir bahwa pria ini jauh lebih cerdas daripada yang lain. Itu jelas merupakan buah dari bekerja dalam formasi kompleks sepanjang hidupnya. Lagi pula, masalah dengan solusi ini tidak berhenti di situ. Karena jawaban yang gagal terus-menerus dicoba,
semua formasi akan terus mencoba lebih dan lebih. Setelah banyak kota ditambahkan ke web kami, formasi mungkin akan dipenuhi dengan informasi. Pada akhirnya, semakin banyak jawaban yang gagal akan terakumulasi, membuat berapa kali pengirim mencoba mengirim pesan mereka meningkat. Ini akan mencapai titik tidak ada lagi ruang pada kabel sistem komunikasi, dan jaringan akan macet. Jaringan, apa itu? Ryan terkejut sesaat. Baru sekarang dia ingat bahwa kata ini tidak ada di tempat ini. Ahem, itu hanya nama yang saya buat untuk menggambarkan keseluruhan sistem. Jika Penatua Droman memiliki ide yang lebih baik, saya tidak keberatan menggunakan ide Anda. Namun, Dreman menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Untuk beberapa alasan, aku merasa nama ini sangat cocok. Kamu memiliki selera nama yang cukup bagus, anak muda. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya setelah mendengar itu. Kalau saja itu benar-benar idenya, sayang sekali, dia hanya peniru. Semua yang dia katakan sejauh ini didasarkan pada hal-hal yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Pokoknya, saya yakin Penatua Droman mengerti mengapa solusi ini murah, tetapi pada saat yang sama, jauh dari sempurna. Droman menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia sudah bisa melihat formasi benar-benar hancur karena masalah ini. Kecuali jika ide lain tidak mungkin diwujudkan, dia pasti tidak akan mengambil yang ini. Lalu, apa solusi kedua? Bab 201 Perubahan Droman. Dalam solusi pertama, kita memiliki semua kabel gedung yang terhubung langsung ke kabel utama yang menuju ke kota-kota lain dan sekte kita, kan? Droman mengangguk dan menunggu Ryan melanjutkan. Dalam solusi kedua dan terbaik, tidak ada satu kabel pun yang akan terhubung langsung ke kabel utama lagi. Apa? Lalu, bagaimana cara melewatkan sinyal listrik? Ryan tersenyum sambil melanjutkan. Inilah bagian yang menurutku akan rumit untuk bekerja di aula formasi. Daripada menghubungkan semua kabel gedung secara langsung ke kabel utama, kamu akan membawanya terlebih dahulu ke dalam formasi lain. Formasi ini kemudian akan menerima semua sinyal dan kirim secara berurutan ke kabel utama. Sebut saja, formasi router. Ryan hanya bisa berpikir. Karena saya sudah mencuri kata, jaringan, saya mungkin juga mencuri semua nama lain juga. Hahaha. Ini, mengesampingkan nama itu, yang harus diakui, terlalu sempurna. Droman akhirnya terdiam. Apa yang disarankan Ryan tampak sederhana. Namun, membuat formasi seperti itu memang akan beberapa kali lebih rumit daripada yang sebenarnya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ryan sudah tahu apa yang dipikirkan Droman juga. Memang, tingkat kesulitannya akan beberapa kali lebih tinggi. Sampai saat ini, formasi yang digunakan untuk sistem komunikasi kita hanya harus bekerja dengan satu sinyal listrik per waktu. Jelas, itu mudah bagi Elder untuk bekerja. Lagi pula, itu hanya menerima sinyal dan menunjukkan apa artinya sinyal itu kepada mereka yang melihatnya. Itu tidak bisa lebih lurus ke depan. Namun, formasi yang saya sebutkan ini benar-benar berbeda. Pertama, formasi baru ini harus mampu menangani beberapa sinyal listrik sekaligus. Tapi itu belum semuanya. Itu harus mengirim sinyal yang diterima ke kabel utama juga dalam urutan yang benar, isi sinyal yang diterimanya, semuanya. Lagi pula, jika dua sinyal tiba pada saat yang sama, formasi tidak dapat mengirim keduanya ke kabel utama pada saat yang bersamaan. Jika tidak, mereka akan sekali saling bertabrakan lagi. Karena tidak dapat mengirim keduanya bersama-sama, itu perlu menyimpan salah satu dari mereka, disimpan, di memori, sementara ia bekerja untuk mengirim yang lain ke depan. Hanya setelah selesai mengirim yang pertama ia akan mulai mengirim. Misalkan formasi router ini menerima dua sinyal sekaligus. Mana yang harus diprioritaskan untuk dikirim terlebih dahulu? Jika Anda tidak menentukan sebelumnya, formasi tersebut mungkin akan langsung crash karena akan hilang apa yang harus dilakukan. Tidak tahu apakah masih harus mengirim sinyal ke depan atau tidak. Atau lebih buruk lagi, karena menerima dua sinyal secara bersamaan, formasi mungkin mengira mereka sama. Dalam hal ini, ia akan mencampur kedua sinyal seolah-olah mereka hanya satu dan kemudian kirim ke depan. Mereka yang melihatnya di akhir hanya akan mengatakan bahwa pesannya tidak masuk akal sama sekali. Tidak, masih bagus jika penerima dapat melihat sesuatu sejak awal. Karena kedua sinyal tercampur, identifikasi, sinyal mungkin tidak akan cocok dengan formasi penerima manapun lagi. Artinya,
Formasi itu akan sepenuhnya mengabaikan sinyal campuran baru itu karena mereka tidak seharusnya menampilkan pesan dengan identifikasi aneh di dalamnya. Karena itu, formasimu harus tahu bahwa dua sinyal atau lebih dapat tiba sekaligus. Itu juga perlu tahu mana yang akan diprioritaskan. Misalnya, katakanlah ada 10 bangunan yang terhubung ke formasi. Tiba-tiba, bangunan 03 dan 07 mengirim pesan pada saat yang sama. Formasi harus memiliki sistem prioritas. Anda cukup melakukan sesuatu seperti, semakin rendah angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Droman bisa membantu tetapi menghentikan Ryan. Tunggu, 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 tunggu. Beri aku waktu sebentar untuk mencatat semuanya. Ryan memperhatikan bahwa dia terlalu fokus untuk menjelaskan bahwa dia tidak melihat bahwa Droman sudah berkeringat dingin dengan semua yang dia dengar. Batuk, batuk, tidak masalah, luangkan waktumu. Tentu saja, Droman mengatakan note down, tapi dia malah menggunakan jade sleep dan spiritual sense-nya untuk menyelamatkan semua yang ada di dalamnya. Fiuh, baiklah, kamu bisa melanjutkan sekarang. Ceritakan semua kemungkinan kesalahan yang bisa kamu pikirkan. Semakin banyak, semakin baik. Ryan mengangguk sambil terus menjelaskan. Ngomong-ngomong, itu salah satu masalahnya. Yang berikutnya adalah informasi yang disimpan. Formasi ini tidak mungkin menyimpan semuanya selamanya. Jika tidak, itu akan mencapai batas dan tidak akan dapat merekam apapun lagi. Kamu perlu untuk mencari cara agar informasi hanya akan tetap tersimpan sampai sinyal dikirim. Setelah itu, informasi yang disimpan akan dihapus untuk memberi ruang bagi lebih banyak informasi yang masuk. Droman kemudian memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan slip batu giok? Bagaimanapun, mereka bisa menyimpan informasi persis seperti yang kita inginkan. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Yah, Penatua adalah master formasi yang sebenarnya di sini. Namun, saya perlu menunjukkan bahwa apa yang akan tiba di formasi router ini adalah sinyal listrik. Bisakah slip giok menyimpan pola listrik? Itu. Droman menjadi terdiam lagi. Apa yang digunakan para pembudidaya untuk memasukkan informasi di dalam jade slips adalah energi spiritual, bukan sinyal listrik. Sepertinya Penatua Droman mengerti. Itu benar. Jika kamu ingin menggunakan jade slips untuk menyimpan informasi, maka formasimu harus terlebih dahulu mengubah sinyal listrik menjadi energi spiritual. Meskipun demikian, aku percaya bahwa jade slips adalah pilihan yang buruk. Penatua Droman melupakan poin penting di sini. Untuk memasukkan informasi ke dalam jade slip, kami menggunakan energi spiritual dan spiritual sense. Bisakah kamu mengerti di mana masalah utama dari jade slips? Droma langsung mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah kepala aula master formasi dan pembudidaya jiwa baru lahir puncak. Ya, masalahnya ada di sense spiritual. Kita bisa mengendalikan sense spiritual kita dengan jiwa kita sendiri. Namun, formasi tidak memiliki jiwa. Jelas, mereka tidak bisa mengontrol sense spiritual untuk membuat informasi rincin untuk dimasukkan ke dalam jade slips. Ada formasi yang mampu meningkatkan atau menghalangi indera spiritual, tetapi mereka bahkan tidak mendekati apa yang kita butuhkan. Ryan setuju. Benar. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menggunakan jade slip, formasimu harus menerima sinyal listrik. Mengubahnya menjadi energi spiritual dan rasa spiritual. Memasukkan informasi yang diterima dengan benar ke dalam jade slip. Setelah itu, ia akan menunggu waktu informasi ini dalam antrian. Begitu saatnya tiba, ia akan menggunakan sense dan energi spiritual sekali lagi untuk membaca informasi di jade slip. Mengubahnya kembali menjadi pola sinyal listrik yang benar saat diterima. Dan akhirnya, kirim sinyal ke kabel utama sekali lagi. Penatua Droman tidak bisa menahan senyum pahit. Ayo, buang ide jade slip. Hahaha, tentu, akan sangat menyebalkan untuk mengatasi hal seperti itu. Ryan kemudian menanyakan sesuatu yang membuat dia penasaran. Penatua Droman, hal terbaik adalah memiliki beberapa bahan yang benar-benar dapat menggunakan sinyal listrik untuk menyimpan informasi. Apakah Anda tahu sesuatu yang dapat digunakan sebagai memori dan bahwa formasi dapat menyimpan pola sinyal listrik di dalamnya? Droman menyipitkan matanya dan mulai berpikir. Namun, bahkan setelah beberapa menit, dia tidak menjawab pertanyaan Ryan. Ahem, mungkinkah tidak ada?
Droman akhirnya kembali pada dirinya sendiri dan segera menggelengkan kepalanya. Kebalikannya, saya punya terlalu banyak pilihan sehingga saya tidak tahu mana yang terbaik. Ryan benar-benar tidak menyangka. Dia berpikir bahwa salah satu masalah terbesar adalah menemukan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Siapa yang mengira bahwa tidak hanya ada, tetapi ada terlalu banyak di atas itu. Yah, kalau begitu mari kita cari opsi termurah dulu. Droman terus merenung sejenak dan mengangguk. Memang, aku tidak pernah menggunakan light, air, jenis bahan listrik untuk sesuatu seperti ini sebelumnya. Karena itu, aku tidak bisa menentukan mana yang lebih baik. Mungkin, yang termurah akan memberikan hasil yang diperlukan yang kita butuhkan. Setidaknya, saya harap mereka melakukannya. Ryan setuju dengan Droman juga. Masalah lain yang bisa saya pikirkan adalah waktu. Waktu. Ryan mengangguk. Ya, waktu. Untuk lebih spesifik, waktu yang diperlukan untuk menyimpan semua informasi dan kemudian mengeluarkannya sekali lagi. Detik jauh dari cukup. Lagi pula, formasi router ini mungkin akan terlokalisasi di persimpangan beberapa kota di sekali. Tidak hanya itu, akan ada formasi router yang harus menangani semua informasi dari beberapa formasi router lain yang akan tiba di sana. Drom segera mengangguk. Memang, jika formasi tersibuk membutuhkan waktu 1 detik untuk membuat seluruh proses, itu pasti akan hancur berantakan. Tidak, bahkan 1/10 detik terlalu banyak jika formasi router dilokalisasi di sini di sekte Dalamu kami. Setelah itu semua, banyak informasi di wilayah kita pasti akan lewat di sini karena kita berencana menjadikan tempat ini sebagai pusat jaringan. Benar, untungnya, sekarang setelah kita menghilangkan ide Sleep Giok, formasi pada dasarnya akan bekerja dengan sinyal listrik. Satu-satunya perbedaan adalah ia juga akan menggunakan energi spiritual untuk menghasilkan lebih banyak listrik untuk menjaga formasi itu sendiri bekerja. Tapi itu tidak menjadi masalah mengingat keuntungan dari hal yang begitu besar. Bagaimanapun, bagaimana menurutmu sejauh ini? Ryan berpikir bahwa Droman akan sedikit kecewa dengan solusi kedua ini karena kerumitannya. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya adalah kebalikan dari pikirannya. Hahaha, Anda ingin tahu apa yang saya pikirkan? Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah memikirkan sesuatu yang kompleks ini sebelumnya. Namun, saya tidak bisa menahan perasaan meluap dengan kegembiraan. Proyek ini akan menjadi yang paling menghibur dan menantang, hal yang telah saya kerjakan sejak saya menjadi master formasi. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual datang dari tubuh Penatua Droma. Itu sangat mendadak sehingga bahkan Droman sendiri terkejut karenanya. Droman adalah salah satu tetua tertua di sekte, berusia lebih dari 400 tahun periksa bab 0 untuk rentang hidup. Dia telah berada di Naschen Soul Peak Stage untuk waktu yang sangat lama. Namun, pada saat ini, kemacetan yang menghambat kemajuannya selama lebih dari 150 tahun pecah seolah-olah terbuat dari kertas. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Dalamu memiliki satu lagi pembudidaya alam transformasi jiwa. Bab 202 itu tidak disengaja. Saat Penatua Droman mencapai terobosannya, semua jiwa baru lahir dan para ahli tingkat di atas dalam jarak puluhan ribu kilometer menyadari kehadirannya. Orang harus memahami bahwa ahli realem transformasi jiwa sangat langka di negara Jialin. Bahkan menyatukan para ahli sekte dan keluarga kerajaan, jumlah totalnya tidak mencapai 10. Namun, tidak ada yang tahu mengapa mereka bisa merasakan itu. Itu selalu menjadi misteri. Sekte Dalamu hanya memiliki Mia karena tuannya, leluhur yang tersembunyi, berada di alam atas. Keluarga kerajaan memiliki 2. Sekte lain yang juga memiliki 2 adalah Sekte Lagan. Adapun 3 sekte lainnya, mereka masing-masing hanya memiliki 1. Droman baru saja menjadi yang ke-9 di sini. Sebagai perbandingan, jika Anda mengambil pembudidaya gelandangan, klan, sekte, keluarga kerajaan, Del. Ada lebih dari 500 pakar alam jiwa baru lahir di negara Jialin saja. Itu menunjukkan betapa sulitnya menjadi alam transformasi jiwa di tempat seperti Jialin. Ini bukan masalah tidak memiliki energi spiritual yang cukup. Tidak, jauh dari itu. Ini adalah masalah jiwa, masalah memahami jalan Anda sendiri. Hanya sedikit yang bisa benar-benar tahu apa jalan mereka yang sebenarnya. Kebanyakan ahli jiwa baru lahir akan mati sebelum menemukannya. Tentu saja, semua sekte dan keluarga kerajaan memiliki leluhur tersembunyi mereka sendiri yang tidak diketahui siapapun.
Salah satu Mia adalah contoh yang baik. Kita berbicara tentang mereka yang melampaui alam transformasi jiwa. Tidak ada yang tahu persis pada tingkat apa mereka sejak mereka meninggalkan urusan dunia kultivasi biasa sejak lama, mengasingkan diri. Sampai-sampai tidak ada yang tahu siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah mati. Karena itu, tidak ada yang menghitung monster yang sudah lama terlupakan itu. Kecuali jika latar belakang mereka mencapai situasi hidup dan mati, mereka tidak akan keluar dari sarang mereka. Penatua Droman memperhatikan apa yang terjadi padanya dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah menjadi master formasi hampir selama dia menjadi seorang kultivator. Dia memang berpikir bahwa jalannya mungkin ada hubungannya dengan itu juga. Namun, bahkan setelah sekian lama bekerja dengannya, dia tidak merasa pintu alam transformasi jiwa terbuka sama sekali. Baru hari ini, selama terobosan ini, dia mengerti apa yang paling dia kurangi. Bukan hanya formasi itu sendiri, tetapi tantangan untuk mencari sesuatu yang baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Droman telah menciptakan beberapa formasi di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa formasi seperti itu sudah ada. Hanya saja dia belum pernah meletakkan tangannya di cetak biru mereka sebelumnya. Karena itu, meskipun dia menciptakannya sendiri, dia tidak pernah membuat apapun yang dia sebut asli dan menantang. Tentu saja, formasi komunikasi sebelumnya yang dia buat sejauh ini juga bisa dianggap orisinal dan baru. Namun, dia tidak merasa sedikit pun tantangan membuatnya. Yang pertama hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk membuatnya. Di mana hambatan dalam hal itu? Tapi hari ini, saat Droman membahas formasi router baru ini, dia menyadari satu hal. Formasi router adalah segalanya yang dia inginkan. Kompleksitas, aplikasi, perubahan yang dapat dibawanya ke dunia, belum lagi energi spiritual hanya digunakan sebagai bahan bakar. Sebaliknya, listriklah yang akan menggerakkan semuanya. Di atas segalanya, kesulitannya. Seolah-olah jiwanya selalu menunggu formasi khusus ini muncul di depannya. Itu sangat sempurna sehingga Droman bertanya-tanya apakah itu bisa disebut takdir. Jiwanya menembus kemacetan alam transformasi jiwa seolah-olah itu tidak ada. Jika Droman tidak terjebak selama lebih dari 100 tahun di puncak alam jiwa yang baru lahir, dia bahkan tidak akan mengatakan bahwa ada hambatan di sana untuk memulai. Lagi pula, dia menerobos tanpa mencoba. Itu benar-benar spontan. Batuk, Penatua Droman, jika saya menyinggung Anda entah bagaimana, batuk, saya akan minta maaf. Tepat setelah itu, Ryan pingsan bahkan sebelum dia sempat berpikir untuk menggunakan keterampilan gaya hidupnya. Saat itulah Droman melihat seorang anak laki-laki berambut putih menempel di dinding kamarnya dengan wajah hantu pucat. Bukan hanya itu, tapi dia berdarah di mana-mana. Di belakangnya, dinding runtuh menjadi bentuk manusia. Itu lebih mirip adegan film teror. Hanya saja Ryan belum mati. Adapun perabotan ruangan lainnya, semuanya telah hancur berkeping-keping. Karena terobosannya begitu tiba-tiba, dia tidak mempersiapkan tempat sebelumnya. Semburan energi spiritual yang keluar dari tubuhnya tidak ditujukan kepada siapapun, tetapi masih membawa kekuatan ahli jiwa baru lahir. Jika Ryan tidak membela diri dan melompat mundur di detik terakhir, dia pasti sudah mati. Ah! Wajah Droman menjadi sepucat Ryan sendiri. Bentuk Ryan begitu mengerikan sehingga dia pikir Ryan bisa mati dalam sekejap. Jika Ryan benar-benar mati di sini, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Bocah itu adalah alasan dia akhirnya melewati ambang batas yang menahan hampir semua penggarap jiwa baru lahir di tempatnya. Untuk berterima kasih kepada bocah itu, dia membunuhnya. Betapa konyolnya itu. Belum lagi Mia akan mengulitinya hidup-hidup. Dia mungkin mengubahnya menjadi pembudidaya alam transformasi jiwa untuk hidup terpendek di antara semua yang pernah ada. Wah! Jangan berani-beraninya kamu mati demi aku. Dia bergegas ke sisi Ryan dan menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi organ tubuh Ryan. Baru saat itulah dia perlahan mengeluarkan Ryan dari dinding. Hampir semua tulang Ryan patah. Jika Droman mencoba, dia bisa membuat Ryan berubah menjadi bentuk yang tidak bisa dilakukan manusia saat ini. Dia segera mengambil pil penyembuhan terbaik yang dia miliki dan memberi makan Ryan juga. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok muncul di dalam kamar Droman. Jelas, mereka adalah tetua sekte inti yang semuanya berada di alam jiwa baru lahir. Juga, Mia juga ada di sana. Mia melihat kondisi Ryan lalu ke arah Droman yang sedang menggendongnya.
Jelas, ekspresinya berubah mengerikan untuk dilihat. Droman, mau menjelaskan. Mia mengatakan itu saat tulang di tangannya membuat suara retak. Siapapun bisa bahwa dia tidak bisa lebih marah. Droman merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Itu tidak disengaja, sama sekali tidak disengaja. Percayalah padaku. Sulit untuk melakukan itu ketika Anda melihat situasi yang dihadapi. Akhirnya, semua orang menjadi tenang saat Droman menggunakan pesan rasa spiritual untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Penatua Tyria, yang juga ada di sana, adalah yang pertama berbicara. Jadi, kamu benar-benar melakukan terobosan ke alam transformasi jiwa. Semua orang kemudian memandang Mia, yang merupakan satu-satunya alam transformasi jiwa lainnya di sekte mereka. Memang benar, aku bisa merasakan bahwa kultivasinya mencapai tahap awal dari alam transformasi jiwa. Sepertinya kamu berhasil menemukan jalanmu sendiri. Dia kemudian mendekati Droman dan Ryan dan menatap bocah berambut putih yang pingsan itu. Tetap saja, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan dia beruntung atau tidak beruntung. Dia mendapat alam transformasi jiwa untuk berutang bantuan yang mengubah hidup, tapi dia hampir mati untuk itu. Droman tersenyum pahit sambil terus menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Ryan, mencoba menstabilkan kondisinya. Mia bergabung dengannya juga dan mengirimkan gelombang elemen air dan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Penatua Tyria dan yang lainnya juga mendekat untuk melihat dan menawarkan beberapa pil penyembuhan juga untuk membantunya. Akhirnya, dengan semua orang bekerja sama, Ryan bangun sekali lagi. Tentu saja, kondisinya masih mengerikan. Saat dia sadar, gelombang rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya. Ibu suci, ini sangat menyakitkan. Mia melihat itu dan meminta perhatiannya. Berhenti membuang-buang waktu dan berkonsentrasi pada lukamu. Kita tidak punya waktu seharian untuk merawat anak-anak. Baru saat itulah Ryan memperhatikan semua tokoh terkenal di sekitarnya. Namun, karena rasa sakit, dia memutuskan untuk bertanya nanti. Dia segera memeriksa kondisinya dan menghela nafas lega. Dia benar-benar terlihat buruk, tetapi tidak ada kerusakan permanen yang tidak dapat disembuhkan dengan keterampilannya. Tepat setelah itu, semua elemen cahaya di sekitarnya mulai berkumpul di dalam tubuh Ryan. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Ryan kemudian mengunci sebagian besar elemen cahaya di dalam dan memulai pemulihannya yang cepat. Tentu saja, itu membuat semua tetua membuka mata lebar-lebar. Mereka bisa melihat dengan rasa spiritual mereka bahwa semua tulang Ryan pulih kembali dalam hitungan detik. Cedera organnya sembuh, dan bagian luarnya tertutup tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Jika bukan karena pakaian Ryan compang camping dan ada darah di sekujur tubuh, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia hampir mati beberapa detik yang lalu. Bukankah elemen cahaya ini terlalu dikuasai? Ryan kemudian bangkit dan meregangkan tubuh sedikit. Fiuh, kupikir aku akan mati. Penatua Droman, jika kamu merasa terlalu sulit untuk memahami apa yang aku katakan, kamu tidak perlu memukulku untuk membuatku berhenti bicara. Tanya saja padaku, dan aku akan melakukannya. Luangkan waktu saya untuk membuat segalanya lebih mudah bagi Anda untuk belajar. Droman hampir muntah darah. Tidak mengerti kepalamu. Itu karena aku sangat memahaminya sehingga itu terjadi, bodoh. Tentu saja, dia tidak akan meledak di depan semua tetua lainnya dan terutama Mia. Ahem, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Baru kemudian dia melanjutkan untuk memberitahu Ryan apa yang sebenarnya terjadi melalui pesan sense spiritual. Ryan, tentu saja, terkejut dengan itu. Sekarang, itu mengejutkan. Selamat, kurasa. Bab 203 Arai tertutup. Pin. Kelahiran alam transformasi jiwa dapat sangat mempengaruhi nasib seluruh sekte. Mereka adalah kekuatan yang harus diakui, membawa badai ke negara, tergantung pada prestasi mereka. Tuan rumah membantu salah satu pakar ini untuk menemukan jalannya sendiri, memungkinkan dia untuk mengambil langkah luar biasa ini. Hadiah, 300 poin takdir. Ryan tersenyum, sudah mengharapkan sesuatu seperti ini. Tidak terlalu banyak, tapi itu sudah membantu. Setelah semuanya beres, Mia memutuskan untuk pergi bersama yang lain. Tapi sebelum itu, dia mengatakan sesuatu yang lain. Droman, sekarang setelah kamu memasuki alam transformasi jiwa, akan ada banyak pembudidaya yang datang mengunjungimu. Bagaimanapun,
Semua orang di alam Naschen Shou ke atas merasakan kehadiranmu ketika itu terjadi, sekte selama beberapa hari ke depan. Droma menyadarinya. Dia jauh lebih tua dari Mia, jadi dia ada di sini ketika dia memasuki alam transformasi jiwa juga. Pada saat itu, sekte dan kekuatan lain datang untuk memberi selamat padanya dan sekte tersebut. Faktanya, sekte mereka telah melakukan hal yang sama ketika pembudidaya alam transformasi jiwa lainnya muncul di negara mereka. Ya, guru sekte. Mia mengangguk dan menambahkan. Juga, karena Ryan akan meluangkan waktu untuk menyembuhkan mereka yang memiliki energi umbral selama beberapa hari ke depan, kamu mungkin juga bertindak sebagai pelindungnya dan tetap di sisinya. Aku ragu ada orang yang akan mencoba sesuatu yang bodoh denganmu di sana. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Mia menghilang dari ruangan. Tyria dan yang lainnya memberi selamat kepada Droman untuk terakhir kalinya dan pergi juga. Melihat semua orang sudah pergi, Droman akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, Ryan baik-baik saja, jadi dia tidak akan menjadi kultivator yang hidup paling singkat setelah memasuki alam transformasi jiwa. Kataku, nak, kamu benar-benar tahu bagaimana menakuti orang lain. Ryan hanya bisa mengangkat bahu. Hei, penatua yang mengirimku terbang, kau tahu. Droman kemudian melihat sekeliling kamarnya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia memiliki beberapa hal yang dia sukai di sana. Namun, karena ledakan energi spiritual, semuanya pecah. Yah, tidak semuanya bisa sempurna. Ayo pergi ke tempat lain. Aku akan menyuruh para murid memperbaiki tempat ini untuk saat ini. Ryan mengangguk, dan keduanya pergi ke tempat terpencil lainnya. Di sana, Ryan dan Droman melanjutkan pembicaraan tentang formasi router baru yang akan dikerjakan oleh Droman. Yah, ini pada dasarnya semua yang dapat saya pikirkan saat ini. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi penatua harus mencari cara untuk menggabungkan semua ini. Droman memandang Ryan sebelum melihat dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menawarkan. Kamu memiliki pengetahuan. Karena itu, mengapa kamu tidak menjadi master formasi? Pemimpin teori seperti milikmu akan sempurna untuk pekerjaan itu ketika datang dengan formasi baru. Ryan merasa sedikit malu setelah mendengar itu. Semua yang dia bicarakan adalah pengetahuan umum yang dia pelajari di bumi. Tidak ada yang benar-benar orisinal. Lebih baik tidak. Aku sudah menjadi pandai besi, jadi aku lebih memilih untuk tidak membuang lebih banyak waktu untuk mempelajari formasi juga. Selain itu, aku hanya memberikan ide kepada semua orang. Konsep untuk membuat hal-hal itu bekerja sama sekali berbeda. Namun, Dreman menggelengkan kepalanya. Sekarang aku memikirkannya, kamu benar-benar pandai besi. Kalau begitu, kamu pasti harus memikirkan kembali mengerjakan formasi. Kamu harus mengerti bahwa mungkin untuk menambahkan formasi kecil ke senjata juga untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yah, untuk menjadi lebih spesifik, mereka disebut arai tertutup karena disegel di dalam senjata. Anda tidak bisa salah mengartikannya dengan formasi yang digambar statis di suatu tempat atau formasi peralatan yang dibuat dengan beberapa peralatan yang memiliki arai tertutup untuk membuat formasi pada bagaimanapun. Mereka adalah tiga kegunaan yang berbeda dengan fitur mereka sendiri. Tentu saja, mereka semua adalah cabang dari pendudukan master formasi. Ryan menyipitkan matanya. Sejauh ini, dia belum melihat satupun weapon sealet arai di senjata siapapun. Kok aku belum pernah lihat sih? Baru saat itulah Droman ingat bahwa Ryan masih berada di alam pendirian yayasan. Oh, benar. Anda tidak akan melihat pekerjaan seperti itu sebelum Anda berurusan dengan senjata di tingkat surga. Itu karena senjata di tingkat rendah, tinggi, dan puncak bumi tidak cukup kuat untuk menjaga integritas arai tertutup selama pertarungan. Droman kemudian mengeluarkan piring kecil dan menunjukkannya pada Ryan. Ini adalah peralatan surga tingkat rendah. Saya membayar mahal untuk mendapatkan pria kecil ini. Adapun arai tertutup yang digambar di piring, saya yang melakukannya. Ryan menatap piring dengan rasa ingin tahu dan bisa melihat arai tertutup yang diceritakan Droman kepadanya. Itu tidak hanya digambar di permukaan piring. Arai memasuki pelat itu sendiri, menuju ke sisi lain darinya. Bahkan jika seseorang menggores permukaan, arai akan terus bekerja. Untuk membuat arai kehilangan efek, seseorang harus benar-benar membuka lubang di piring. Droman kemudian melemparkan piring kecil itu ke udara. Tiba-tiba,
Area tertutup di piring mulai bersinar saat ukuran piring bertambah puluhan kali lipat. Namun, hal yang mengesankan adalah bahwa area juga bertambah besar. Ini adalah salah satu kekuatan peralatan tingkat surga. Itu dapat menjaga ukuran proporsional area saat berubah. Senjata di tingkat bumi tidak dapat mempertahankan hal seperti itu. Area di dalamnya pasti akan hancur berantakan. Ryan terkejut melihatnya. Apakah itu berarti saya tidak akan bisa membuat peralatan tingkat surga jika tidak memiliki area tertutup di atasnya? Belum tentu. Anda dapat membuat peralatan tingkat surga tanpa area tertutup. Namun, misalkan Anda menempatkan dua peralatan yang identik satu sama lain. Dalam hal ini, peralatan yang memiliki area tertutup pasti akan menghancurkan peralatan yang tidak memilikinya. Ryan mengangguk. Dia harus mengakui bahwa area ini menarik perhatiannya. Saat itulah dia memikirkan hal lain. Tepat setelah itu, dia menghubungi Sister Orb. Sister Orb, apakah Anda dapat memecahkan area tertutup itu seperti yang Anda lakukan dengan formasi yang kami temukan di masa lalu? Sulit dikatakan karena saya belum pernah menemukannya. Namun, bahkan jika memungkinkan, itu akan bergantung pada kekuatan pemrosesan sistem permata jiwa. Pada akhirnya, pertempuran mungkin berakhir bahkan sebelum aku berhasil memecahkannya. Kekuatan pemrosesan, seperti CPU. Sistem permata jiwa memiliki hal seperti itu. Tentu saja, mengapa menurut Anda itu disebut sistem? Jika mau, Anda juga bisa menggunakan Destiny Points untuk mengupgrade-nya. Hanya saja otoritasmu belum mencapai level yang diperlukan, jadi opsi ini tidak tersedia di daftar hadiah. Ryan cukup terkejut dengan hal itu. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia harus mengakui bahwa itu masuk akal. Tentu saja, keberadaan sistem itu masih seaneh dulu. Setidaknya tidak ada sistem, sangat kuat, seperti itu di bumi. Oh well, peralatan tingkat surga hanya dapat digunakan oleh pembudidaya alam jiwa baru lahir dan di atasnya. Jika musuh seperti itu muncul di depan saya, tidak masalah apakah peralatannya memiliki area tertutup di dalamnya atau tidak. Namun, saya lebih baik mempersiapkan diri untuk itu sekarang setelah saya tahu. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan area tertutup Anda, Penatua Droman? Droman tersenyum sambil mengisi dadanya dengan bangga. Ini adalah salah satu mahakarya saya, perpaduan antara pengumpulan energi dan area tertutup terbang. Ini dapat mengumpulkan energi spiritual sendiri untuk menjaga dirinya tetap bertahan. Mulut Ryan berkedut. Itu dia. Drom mengangguk. Itu dia. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Percuma saja. Droman tentu saja marah mendengarnya. Percuma saja kepalamu. Misalkan ada serangan yang menghampirimu. Alih-alih memegang piring itu untuk bertahan dan diledakkan dengannya, kamu bisa mengirim piring itu untuk memblokir serangan itu terlebih dahulu. Namun, Ryan mendengus. Dan apa yang terjadi setelahnya? Piringnya akan diledakkan, dan kamu harus mengambilnya kembali. Tentu saja tidak, lihat. Droman kemudian membuat segel di udara. Tepat setelah itu, piring terbang kembali ke tangannya. Lihat, aku bisa memanggilnya kembali begitu selesai memblokir serangan. Selama sealet arai tidak rusak, aku bisa melakukannya sebanyak yang aku mau. Ryan masih menganggapnya tidak praktis. Ada terlalu banyak kekurangan di dalamnya. Seberapa kuat arai pengumpulan energi? Bisakah itu bertahan dengan pertempuran panjang? Pembudidaya jiwa yang baru lahir menggunakan serangan yang kuat. Saya tidak bisa melihat energi dari arai pengumpulan energi sederhana mampu mengatasinya. Jika kehabisan energi selama Anda tidak dekat, apakah itu akan jatuh ke tangan musuh Anda? Atau mungkin jatuh ke tanah? Pertimbangkan bahwa ia masih memiliki energi spiritual yang tersisa. Jika musuh Anda memalsukan serangannya, Anda harus melempar piring dan mengambilnya. Apakah flying array yang ada di atasnya mampu membuat plat tersebut lepas dari genggaman musuh? Jika tidak bisa, apa yang akan kalian lakukan ketika kehilangan perlindungan dari plat ini? Apakah ia memiliki countermeasure yang otomatis akan menyerang musuh yang berada memegangnya? Bagaimana jika... Derman mulai berkeringat. Semakin banyak Ryan berbicara, semakin tidak berguna piringnya. Itu mencapai titik di mana bahkan Droman mulai meragukan pilihannya sendiri. Tiba-tiba, Droman mengingat piringnya dan menyimpannya sementara Ryan masih berbicara. Ahem, lupakan piring kecilku sekarang, iya. Droman terpaksa melakukannya sebelum hatinya sendiri pecah. Ngomong-ngomong, setelah semua poin yang kamu sebutkan tadi,
kamu bisa melihat betapa pentingnya peralatan dengan array tertutup, kan? Jika kamu berniat menjadi pandai besi yang tiada taranya, kamu harus tahu cara menggambar array tertutup sendiri. Ryan memutuskan untuk mengabaikan fakta bahwa Droman melarikan diri dari topik tentang piring terbangnya. Lagi pula, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, aku akan melakukannya. Bab 204. Apakah itu penting? Penatua Droma senang mendengarnya. Bagus. Bagaimanapun juga, aku harus tinggal bersamamu selama beberapa hari ke depan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membantumu memulai jalur formasi. Tapi sebelum itu, mari kita keluar dan memeriksa kapan kamu harus melakukan penyembuhanmu. Saat itulah Droman memikirkan sesuatu. Oh, benar. Karena kamu akan mempelajari formasi di bawahku, aku akan menempatkan statusmu sebagai muridku. Itu akan memberimu lebih banyak perlindungan di masa depan. Meskipun aku hanya akan bertanggung jawab untuk mengajarimu formasi, yang lain tidak. Aku tidak perlu mengetahuinya. Biarkan mereka mengira aku adalah tuanmu yang penuh untuk segalanya. Ryan merenung sedikit dan mengangguk. Kultivasi sedang ditangani oleh Sister Orb. Namun, Ryan tidak memiliki siapapun untuk diajarkan tentang formasi. Selain itu, tidak seburuk menerima menjadi murid Master Sekte. Orang itu malah akan lebih mengganggunya daripada membantu. Tetapi jika itu adalah sesepuh sekte, akan lebih mudah untuk mengatasi keributan itu. Memang, memiliki Master Realm transformasi jiwa bisa sangat nyaman dalam jangka panjang. Ayo lanjutkan dengan rencanamu. Mulut Droman berkedut sedikit setelah membesarkan itu. Cukup nyaman. Jika ada yayasan pendirian lain mendengar bahwa mereka bisa menjadi murid Realm transformasi jiwa, mereka akan menangis karena kebahagiaan. Ryan, di sisi lain, merasa nyaman. Bagaimana mungkin harga diri Droman tidak terluka? Lupakan saja, mengharapkan reaksi normal dari si kembar abnormal ini adalah sebuah kesalahan sejak awal. Tepat setelah itu, keduanya pergi bersama. Kembali ke sisi Roan, cacing tua datang ke gubuk untuk melihatnya mencoba kombinasi baru untuk pil penstabil yayasan elemen gelap dan terang. Oh, sepertinya kamu memang mendapatkan semua item. Roan mengangguk. Kami memposting beberapa misi untuk orang lain untuk mengumpulkan 3 dari mereka. Hanya ginseng tengah hari yang tersisa. Untungnya, kami mendapat panen yang cukup di pegunungan Sunstreak. Cacing tua mengangguk. Baiklah, Anda bisa mulai sekarang, dan saya akan mengamatinya. Karena ini adalah jenis baru dari pil penstabil yayasan, saya juga penasaran untuk melihat prosesnya. Saya akan memberitahu Anda poin-poin yang perlu Anda perbaiki jika saya melihat sesuatu yang salah. Roan tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera memulai ramuannya. Mereka berdua bukan tipe orang yang banyak bicara, jadi mereka tidak peduli dengan basa-basi. Seperti yang bisa dibayangkan, Roan gagal beberapa kali. Tetap saja, dia belum menggunakan 10% dari semua yang dia miliki. Kombinasi ini sepertinya salah juga. Sebaiknya coba yang lain. Roan kemudian mengubah kombinasi herbal sekali lagi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, baik Roan dan Old Worm tidak tahu apakah itu akan benar-benar berfungsi. Mereka hanya dapat mencoba beberapa metode dan melihat mana yang bekerja lebih baik. Untung saja cacing tua hadir karena dia membantu Roan menghindari banyak kesalahan. Yang ini agak lebih baik. Proses harmonisasi sebagian besar berjalan lancar, hanya gagal pada akhirnya ketika rumput mastoka ditambahkan. Saya pikir jika saya mengubahnya ke Edocel Root, saya akan mendapatkan efek yang sama tanpa kehilangan properti yang diperlukan. Petik 2. Cacing tua merenungkan sedikit tentang kata-kata Roan dan menganggukkan kepalanya. Sepertinya layak. Lakukan. Roan kemudian memulai kembali ramuan dan mengulangi proses yang sama sampai akhir. Yang ini berakhir dengan menggunakan ginseng tengah hari dalam prosesnya alih-alih darah Sun Piten berekor 2. Adapun 2 item lainnya dalam daftar cacing lama, mereka akan digunakan untuk pil penstabil pondasi jenis elemen gelap. Akhirnya, proses harmonisasi selesai tanpa gagal racikan. Tentu saja, Roan berkeringat karena dia harus beradaptasi dengan semua perubahan baru. Hanya setelah dia membuat lebih banyak, dia akan terbiasa. Tetap saja, bagian terakhir adalah membentuk pil. Seperti yang disebutkan di masa lalu, Roan menganggap formasi pil sebagai bagian yang paling mudah. Karena itu, tidak sulit baginya untuk menyelesaikan yang ini juga. Tiba-tiba, penutup kuali terbuka ketika 3 pil putih susu ditembakkan.
Roan sudah siap untuk itu, jadi dia dengan cepat mengambil semuanya saat dia memasukkannya ke dalam botol pil. Cacing tua lalu mengangguk. Sepertinya cukup baik. Itu saja. Cacing tua tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Roan juga tidak ingin mendengarnya. Kata-kata ucapan selamat dan hal-hal seperti itu bukanlah gaya mereka. Entah bagaimana, mereka berdua berkomunikasi dengan sangat baik seperti itu. Namun, Ryan hanya akan menganggapnya menyeramkan. Aku akan memulihkan energi spiritualku dan mencoba yang elemen gelap. Cacing tua kemudian mengambil sebuah buku dari dadanya dan duduk di kursi untuk membacanya. Pada akhirnya, Roan dan Old Wong menghabiskan 1 hari penuh untuk menyelesaikan batch pertama pil penstabil Yayasan Elemen Ringan. Kembali ke tempat Ryan, dia berada di gedung dokter sementara antrian yang menakutkan terlihat di luar pintu kamarnya. Droman, jelas, ada di sana juga. Namun, jangan salah paham dengan kata-kata ini. Antriannya tidak menakutkan karena besar. Sebaliknya, hanya 23 orang yang menunggu. Yang menakutkan adalah tingkat kultivasi orang-orang ini. Yang terlemah adalah tahap awal inti dan Soul Fusion Realm. Jika seseorang berhenti untuk berpikir, itu masuk akal. Hanya orang-orang di level ini yang mempraktikkan energi umbral yang dapat meninggalkan cedera energi umbral yang bertahan lama pada orang lain. Itu sebabnya pasien yang datang menemui Ryan semuanya memiliki kultivasi tingkat tinggi. Bahkan ada sesepuh alam jiwa baru lahir tahap akhir di tengah mereka. Jangan terlalu memikirkannya. Sekarang aku berada di alam transformasi jiwa, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kamu bisa pergi dan melakukan penyembuhan tanpa takut seseorang berbalik melawanmu. Droman melihat langsung kekhawatiran Ryan. Bagaimanapun, kultivasi Middle Stage Foundation Establishment Realm-nya tidak lebih dari seekor semut di depan monster-monster di luar. Jelas, dia gugup bahwa seseorang mungkin mencoba sesuatu di bawah perintah Sekte Umbral. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, kirim orang pertama masuk. Seperti yang bisa dibayangkan, semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi prioritasnya. Dikatakan demikian, pria realem jiwa baru lahir tahap akhir masuk lebih dulu. Oh, lama tidak bertemu, Ramon. Sepertinya rumor itu benar. Kamu benar-benar memiliki kejatuhan terhadap Latan dari Sekte Umbral atas barang lelang itu. Itulah nama lelaki tua di depan Ryan. Ramon melihat Droman dan terkejut. Itu karena dia tidak bisa merasakan kultivator Droman seperti dulu. Dokter Droman, begitu, jadi kehadiran yang kurasakan berasal dari sekte dalammu adalah kamu. Selamat telah menemukan jalanmu sendiri. Sekarang sekte dalammu setara dengan keluarga kerajaan dan sekte Lagan. Aku sudah berencana untuk datang nanti untuk memberi selamat kepada Pathfinder baru, tapi sepertinya aku bisa melakukannya sekarang. Droman tersenyum setelah mendengar itu. Kamu masih muda, baru berusia 200 tahun. Kamu punya banyak waktu untuk menemukan jalanmu setelah mencapai tahap puncak dari alam jiwa baru lahir juga. Ramon hanya bisa menghela nafas. Jika semudah itu, tidak akan ada begitu banyak pembudidaya alam jiwa baru lahir yang mati selama bertahun-tahun tanpa memasuki alam berikutnya. Lagi pula, saya tidak datang ke sini untuk merajuk. Si idiot psikotik terkutuk itu benar-benar tidak tahan, kembali ketika saya pergi dengan pelelangan Litun Pearl. Drom mengangguk. Jelas baginya bahwa Ramon terluka cukup parah. Jika Ramon terus seperti ini, dia mungkin akan membutuhkan beberapa tahun lagi sebelum mengeluarkan seluruh energi umbral dari tubuhnya. Tentu saja, aku juga tidak membiarkannya pergi semudah itu. Dia mungkin sama menderitanya denganku saat ini. Hahaha aduh. Dia hampir kehilangan kendali atas energi spiritual yang digunakan untuk menekan energi umbral karena tawa itu. Apakah kamu baik-baik saja? Ramon dengan cepat menstabilkan energinya yang kacau dan mengangguk. Ya, aku baik-baik saja. Droman tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Latan cukup berani, memang. Lagi pula, kamu adalah perwakilan kekaisaran di negara kita. Apakah mereka tidak takut menyinggung petinggi? Ramon menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak menahan diri, dia juga tidak mencoba membunuhku. Paling-paling, Sekte Umbral akan mendapat peringatan. Lagi pula, kita terlalu jauh dari ibu kota kekaisaran untuk para petinggi untuk benar-benar peduli. Aku mungkin juga tidak perlu repot-repot. Ryan terkejut mendengar tentang latar belakang Ramon. Tetap saja, dia tidak mencoba untuk masuk ke tengah percakapan mereka.
Droman dan Ramon bertukar kata lagi sampai akhirnya Ramon meluangkan waktunya untuk menatap anak berambut putih di ruangan itu. Jadi, kamu adalah anak ajaib yang bisa menyembuhkan umbral energi, iya. Ryan membungkuk sambil memperkenalkan dirinya. Ya, senior, namaku Ryan Lark, senang bertemu denganmu. Ramon mengangguk ketika dia bertanya pada Droman. Apakah kamu ditugaskan untuk melindunginya? Yah, itu masuk akal karena seseorang yang mampu menyembuhkan umbral energi adalah aset penting bagi sekte tersebut. Drom mengangguk. Memang, juga, Ryan adalah muridku, jadi aku memiliki lebih banyak kebutuhan untuk melakukannya. Jelas, Droman mengatakan itu untuk didengar Ramon. Dengan itu, berita itu akan menyebar dengan cepat. Begitu, selamat telah menemukan seseorang sebagus ini untuk mewarisi teknikmu. Bagaimanapun, haruskah kita memulainya? Ramon kemudian menatap Ryan dan berkata, Nak, jika kamu benar-benar mampu menyembuhkan hal ini, aku, Ramon Doichu, akan berutang budi padamu. Ryan mengangguk. Terima kasih. Silakan duduk di kursi ini, senior. Ramon kemudian duduk seperti yang diminta Ryan. Baiklah. Saya akan membutuhkan senior untuk memblokir semua indera dan kultivasi Anda sebanyak mungkin. Ini akan membantu menyelesaikan pekerjaan karena perbedaan kultivasi kita terlalu tinggi. Jika Anda terus menggerakkan energi spiritual Anda, itu akan memakan waktu selamanya. Bukankah itu akan membiarkan energi umbral merajalela di tubuhku? Ryan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, senior. Saya bisa melindungi organ tubuh Anda dengan elemen cahaya saya. Anda sudah datang ke sini, jadi sebaiknya Anda mempercayai saya sampai akhir. Sadarilah bahwa akan ada banyak rasa sakit saat saya melenyapkan energi umbral. Harap tahan dengan itu. Ramon kemudian menghela nafas dan mengangguk. Bagaimanapun, Droman ada di sana. Jika dia ingin membunuhnya, tidak perlu melalui semua masalah ini. Segera, dia mengunci semua inderanya dan berhenti menggerakkan energi spiritualnya sebanyak yang dia bisa. Ryan kemudian meletakkan tangannya di bahu Ramon dan mengirim energi dan rasa spiritualnya ke dalam untuk memeriksa kondisinya. Ryan harus lebih berhati-hati karena perbedaan kultivasi di antara mereka terlalu tinggi. Kalau tidak, dia akan langsung menggunakan pemurnian. Bersenandung, dia juga terkena racun. Sepertinya dia menyegelnya di sudut hatinya. Oh well, karena aku sudah melakukannya, sebaiknya aku mengurusnya. Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Karena perbedaan dalam kultivasi, pemurnian Ryan masih membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, perlindungan alami energi spiritual di tubuhnya menghambat kemajuan Ryan dengan jumlah yang luar biasa, dan saat itulah Ramon mencoba memblokirnya. Tetap saja, dibandingkan dengan beberapa jam yang dia ambil untuk menyembuhkan Penatua Tyria di masa lalu, ini pada dasarnya bukan apa-apa. Tentu saja, itu adalah waktu yang diperlukan untuk menghilangkan energi umbral. Adapun racun di hati, Ryan merasa jauh lebih sulit untuk menghadapinya. Itu racun yang cukup kuat. Tidak heran Ramon tidak mengatakan apa-apa. Dia mungkin berpikir aku tidak bisa menghadapinya atau kemampuanku untuk menghilangkan umbral energi berbeda dengan menghilangkan racun. Mari kita lihat seberapa banyak racun ini dapat bertahan. Pada akhirnya, Ryan membutuhkan 2 jam lagi hanya untuk menghilangkan racun itu saja. Jelas, itu jauh melampaui apa yang bisa dilakukan umbral energi. Meskipun demikian, Ryan menyingkirkannya tanpa meninggalkan satu jejak pun, hanya saja dia merasa cukup lelah setelah itu. Hal yang mengejutkan adalah ekspresi Ramon bahkan tidak berubah selama proses berlangsung. Seperti yang diharapkan dari alam jiwa baru lahir tahap akhir, menahan rasa sakit bukanlah sesuatu yang sulit bagi mereka. Ryan kemudian mengirimkan aliran energi spiritual ke kepala Ramon untuk memberitahunya bahwa prosesnya sudah selesai. Sudah. Baru 2 jam lebih. Ryan tersenyum sambil berkata, Senior Ramon bisa memeriksa tubuhmu jika kamu tidak percaya padaku. Ramon dengan cepat menggerakkan spiritual energy and sense di tubuhnya untuk memeriksa tempat-tempat di mana umbral energi hadir di masa lalu. Benar saja, bahkan tidak ada jejaknya lagi. Hahaha, hebat. Wah, kamu tidak mengecewakan ini. Tiba-tiba, suara Ramon membeku di tempat. Ini. Dia kemudian memandang Ryan seolah-olah dia melihat monster. Racun yang tersegel di hatinya, hilang. Bahkan penghapusan energi umbral tidak mengejutkannya sebanyak hilangnya racun.
Wah, apakah kamu melakukan hal lain selain penghapusan energi umbral? Ryan mengangguk ketika rambut gelap dan putihnya kembali menjadi putih lagi. Saya menemukan bahwa hati Anda menderita racun lain. Saya sudah mengobati energi umbral, jadi saya memutuskan untuk menghancurkannya juga. Ryan tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Namun, tidak hanya Ramon, ekspresi Droman pun berubah drastis setelah mendengar itu. Mungkinkah itu penting? Bab 205 Racun Kekaisaran. Tiba-tiba, Droman melepaskan energi spiritualnya, menyegel seluruh ruangan dari luar. Ramon, jelas, tidak bisa menahan perasaan gugup saat melihat itu. Droman, apa yang kamu coba lakukan? Ramon tidak mencoba untuk keluar karena dia tahu perbedaan antara ahli realem baru lahir jiwa dan transformasi jiwa. Ini akan membuang-buang energi dan waktu untuk mencoba melakukannya. Tentu saja, dia siap untuk keluar semua jika Droman benar-benar memutuskan untuk menyerangnya di tempat ini. Ini tidak seperti dia hanya akan menunggu kematiannya. Bagaimana menurutmu? Sekarang setelah mencapai titik ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, tahu. Namun, saat Droman hendak menyerang, Ryan menahannya. Hei, hei, hei. Saya baru saja menyelamatkan pasien saya, dan Anda ingin membunuhnya. Perawatan macam apa itu? Mari kita semua duduk dan bicara, iya. Kita pasti bisa mencapai kesepakatan tanpa pertumpahan darah. Namun, Ryan lebih memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Persetan denganmu, hanya gelombang kejut energi roh terobosan yang hampir membunuhku. Jika keduanya bertarung di sini, tidak akan ada jejakku yang tersisa untuk menceritakan kisahnya. Jika Anda ingin bertarung, tunggu kakek ini jauh-jauh dulu. Droman dan Ramon memandang Ryan dan kemudian saling memandang. Setelah itu, Ramon menarik kursi di sampingnya dan duduk. Melihat itu, Droman menenangkan dirinya dan melakukan hal yang sama juga. Bagus, akan sangat memalukan jika dua senior berusia beberapa ratus tahun bertarung di depan anak sepertiku. Sekarang, mari kita mulai dengan bagian tentang apa yang membawamu ke keadaan ini. Beberapa saat yang lalu, kalian berdua tampak cukup ramah satu sama lain. Mengapa semua permusuhan ini tiba-tiba? Apakah karena saya menyembuhkan racunnya? Droman tidak mengatakan apa-apa dan menatap Ramon, menunggunya menceritakan apa yang terjadi. Ramon tahu bahwa Droman mengetahui masalah yang ada, jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya juga. Itulah masalahnya di sini. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan menyembuhkannya. Faktanya, bahkan jika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu bisa menghilangkannya, aku tidak akan mempercayai kata-katamu. Tetap saja, aku akan bertanya, kamu untuk tidak menyentuhnya juga. Ryan mengangguk. Sepertinya itu benar-benar masalah yang berhubungan dengan racun itu. Mengapa kamu ingin menyimpannya di dalam tubuhmu? Dari apa yang aku lihat, benda itu beberapa kali lebih kuat daripada energi umbral di tubuhmu. Bukankah bagus kalau itu hilang sekarang? Ramon menganggukkan kepalanya dan menggelengkan kepala setelahnya. Memang bagus racunnya hilang. Namun, itu juga masalah besar. Apakah kamu mendengar bahwa aku adalah perwakilan kekaisaran di negara Jialin? Ryan mengangguk dan menunggu Ramon melanjutkan pembicaraan. Jialin bukan satu-satunya negara yang melakukannya. Semua negara di kekaisaran Sasamil kami juga memiliki perwakilan mereka sendiri. Tentu saja, level mereka berbeda tergantung pada status negara itu sendiri. Karena Jialin adalah negara yang lemah dan kecil, perwakilan Naschen Sol Realem lebih dari cukup untuk itu. Ramon melanjutkan, menjadi perwakilan adalah sesuatu yang sangat bagus. Karena hubunganmu dengan ibu kota kekaisaran, kamu berhak atas lebih banyak sumber daya dan pembayaran daripada yang lain pada tingkat yang sama. Setidaknya, begitulah jika kamu membandingkanku dengan alam jiwa baru lahir lainnya, pembudidaya di Jialin. Droman juga bisa memastikannya. Drom mengangguk. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ryan sudah mulai mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi di sini. Namun, dia menunggu Ramon melanjutkan penjelasannya. Pokoknya, ini adalah posisi yang disukai semua orang. Namun, ada syarat tertentu bagi siapapun yang mengambilnya. Ryan hanya bisa berkata, loyalitas. Ramon tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Tepat. Lagi pula, apa yang akan kekaisaran berubah jika pengawasnya melakukan hal-hal teduh mereka sendiri di punggung mereka? Itu akan menyebabkan banyak masalah.
Belum lagi bahwa kekaisaran menyediakan banyak sumber daya untuk mereka, kultivasi mereka. Situasi seperti itu akan menjadi konyol. Ryan mengangguk. Disitulah racun di hatimu berperan. Jika kamu ketahuan melakukan sesuatu yang dapat merusak kekaisaran, mereka dapat menggunakannya untuk menyingkirkanmu. Ramon menghela nafas. Ya, tentu saja, ada banyak celah di sekitarnya. Misalnya, jika kamu mencoba sesuatu yang dapat memanfaatkan kekaisaran tanpa ada yang menyadarinya, maka kamu akan baik-baik saja. Lagi pula, itu tidak seperti racun yang bisa dipantau. Namun, itu juga mencegah perwakilan manapun dari mencoba sesuatu yang berlebihan. Pada akhirnya, mereka paling banyak dapat melakukan hal-hal kecil dalam bayang-bayang. Ryan setuju dengannya. Itu masuk akal. Begitu kamu mencoba sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kekaisaran untuk keuntunganmu sendiri, itu harus rahasia mungkin. Namun, operasi seperti itu pada tingkat jiwa baru lahir atau lebih tinggi biasanya tidak hanya memiliki dirimu sendiri di belakangnya. Bagaimanapun, mempertimbangkan apa yang sudah Anda dapatkan dari kekaisaran itu sendiri, akan konyol untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk beberapa keuntungan kecil. Agar sepadan, itu pasti akan melibatkan banyak orang tergantung pada operasinya. Disitulah masalahnya berada. Sebagai selama salah satu dari mereka membiarkan kucing itu keluar dari karung, nyawa perwakilan ini akan berada dalam bahaya besar. Lagi pula, tidak akan ada kekurangan pembudidaya yang ingin menggantikannya. Ramon cukup terkesan dengan kata-kata Ryan. Itu bukan sesuatu yang Anda harapkan dari mulut anak-anak. Namun, dia dengan cepat kembali ke dirinya sendiri. Itulah tepatnya. Jadi, meskipun aku tidak akan mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang melakukan pekerjaan tersembunyi di belakang kekaisaran, yang mau mencoba sedikit. Sejauh ini adalah sistem yang sangat baik untuk menjaga semua pengawas mereka dicek. Mereka mengawasi sekte, keluarga kerajaan, serikat, dan melaporkannya kembali ke Empire Capsule. Begitulah Empire telah mampu mengadakan pemerintahan yang cukup stabil selama beberapa ribu tahun terakhir. Tentu saja, tidak ada yang dipaksa untuk mengambil posisi pengawas. Namun, seperti yang Anda katakan, tidak ada kekurangan pembudidaya yang akan senang melakukannya bahkan jika mereka harus menjadi anjing kekaisaran. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada membuat jalur kultivasi seseorang terhenti. Saya kebetulan menjadi salah satu dari mereka. Berkat semua sumber daya itulah saya mencapai tingkat kultivasi saya di usia yang begitu muda. Droma mengangguk sekali lagi. Dia sudah berusia 427 tahun. Dia mencapai tahap akhir dari alam jiwa baru lahir pada usia 273, jauh lebih lambat dari Ramon. Setelah itu, ia mencapai puncaknya di 315. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Droman tinggal di puncak alam jiwa baru lahir selama lebih dari 100 tahun sebelum memasuki alam transformasi jiwa. Namun, Ramon pasti akan mencapai puncak alam jiwa baru lahir jauh sebelum 300. Ini semua berkat sumber daya yang disediakan oleh kekaisaran kepadanya. Sekarang, inilah masalahnya. Sejauh yang saya tahu, hanya pembudidaya di atas alam suci yang dapat menghilangkan racun itu dari hati saya. Apakah Anda melihat ada segel di sekitarnya? Ryan mengangguk. Ketika dia menyerang racun itu, segel itu bertahan untuk waktu yang lama. Namun, dia mengira yang meletakkannya di sana adalah Ramon sendiri untuk mencegah racun menyebar. Berkat efek korosi elemen gelap rohan, dia akhirnya berhasil menembusnya. Jadi, segel itu bukan milikmu, tapi milik kekaisaran yang digunakan untuk menahan racun. Jika mereka mau, mereka bisa mengangkatnya dan membiarkannya menyebar ke tubuhmu. Jika itu terjadi, kamu pasti sudah mati. Petik 2. Ramon mengangguk sekali lagi. Tepat. Sekarang, segel dan racunnya hilang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya mereka yang berada di atas Saint Realm yang seharusnya bisa melakukannya. Tentu saja, aku mendengar bahwa Empire juga memiliki pil yang bisa menyembuhkannya untuk berjaga-jaga, perwakilan ingin pensiun dari posisinya atau keadaan lain. Namun, proses pembuatan adalah rahasia yang tidak diketahui orang lain selain keluarga kekaisaran. Juga, orang yang ingin pensiun dari posisi itu harus membayar harga tinggi untuk itu. Tetap saja, ini dia, anak pendiri yayasan yang bisa menghilangkan racun tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Apa kamu tahu seberapa besar itu?
Fakta bahwa kamu bisa menyembuhkan umbral energi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Ryan menghela nafas pada akhirnya. Saya mencoba membantu orang lain, dan itulah yang saya dapatkan. Keberuntungan macam apa itu? Ryan kemudian menatap Droman dan Ramon. Jadi, Penatua Droman berusaha menyingkirkanmu sebelum kamu bisa memberitahu siapapun tentang hal itu, kan? Droman dan Ramon mengangguk. Saya bisa mengerti pikiran Anda, Penatua Droman. Namun, saya tidak setuju dengan itu. Ini bukan salahnya. Tetap saja, Ryan tidak bisa tidak berpikir. Jika itu Roan, dia pasti tidak akan menghentikan Droman. Droman kemudian memberitahu Ryan. Lalu, apa yang kamu sarankan? Apakah kamu berencana untuk membiarkan dia pergi? Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi kamu, tetapi seluruh sekte, kamu tahu. Jangan khawatir, sebagai alam transformasi jiwa, aku dapat mengambil kesalahan untuk itu, membunuhnya tanpa dibunuh sebagai hukuman. Ramon mulai berkeringat dingin setelah mendengar itu. Pada akhirnya, itu semua ada di tangan bocah berambut putih itu. Bab 206 Pikiran yang sama. Ini cukup sederhana, bukan? Biarkan dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Mulut Droman berkedut saat mendengar itu. Hei, kamu tidak mungkin mempercayai kata-katanya semudah itu, kan? Ramon juga setuju dengan Droman, meskipun dialah yang akan diuntungkan dari itu. Dia benar, sama sekali tidak ada jaminan bahwa aku tidak akan memberitahu mereka tentangmu, tahu. Ryan bingung. Mungkinkah kekaisaran memiliki cara untuk mengetahui bahwa kamu telah menghilangkan racunnya? Kali ini Ramon dan Droman bingung. Yah, sebenarnya tidak ada. Kecuali seorang ahli Saint Realm datang dan memverifikasinya sendiri, itu tidak mungkin. Namun, apa hubungannya dengan apapun? Ryan mengangguk. Jadi, untuk menghilangkan racun tanpa metode atau pil yang tepat, kamu membutuhkan seseorang di atas Saint Realm. Namun, untuk meletakkannya di sana, Saint Realm sudah cukup, kan? Ramon mengangguk tanpa sadar. Kalau begitu, dengan frekuensi berapa, pakar Saint Realm datang untuk memverifikasi apakah kamu masih memiliki racun atau tidak? Droman segera menggelengkan kepalanya sebelum Ramon sempat menjawab. Pakar Saint Realm tidak sebebas itu. Kecuali ada alasan bagus, mereka tidak akan membuang waktu untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, Kekaisaran sangat percaya diri dengan metodenya. Ryan mengangkat bahu. Kalau begitu kita baik-baik saja. Selama Ramon tidak mengatakan apa-apa, tidak ada alasan untuk takut pada apapun. Ramon hanya bisa bertanya, kenapa aku harus merahasiakan ini untukmu? Jika mereka tahu bahwa aku tidak memberitahu tentang racun yang dikeluarkan, bukan hanya aku yang mati, kamu juga mati. Bahkan, aku bahkan mungkin mendapat hadiah jika aku melanjutkan dan memberitahu mereka tentang hal itu. Ekspresi Droman menjadi gelap, tetapi dia tahu itu adalah kebenaran dan alasan mengapa dia ingin membunuh Ramon. Ramon juga tahu itu. Itu sebabnya dia juga tidak berusaha menyembunyikannya. Namun, Ryan semakin bingung sekarang. Aku tidak mengerti. Mengapa kamu melakukan hal bodoh seperti memberitahu mereka? Droman dan Ramon bertanya-tanya apakah Ryan memperhatikan apa yang baru saja dikatakan Ramon. Seperti yang saya katakan Ryan mengangkat tangannya dan memotong kata-kata Ramon berikutnya di tengah. Bukan itu yang saya bicarakan. Maksud saya adalah, karena Anda masih dapat menerima sumber daya tanpa risiko kematian, mengapa Anda melanjutkan dan memberitahu mereka? Benar jika saya salah. Misalkan suatu hari Anda perlu untuk pergi karena suatu alasan, baik itu musuh, kekaisaran yang ingin mengubah Anda untuk orang lain, dan lebih memilih untuk membunuh Anda karena lebih cepat, atau apapun. Bukankah lebih baik jika Anda tidak perlu mempedulikannya dan hanya melakukan apapun yang Anda inginkan? Tidak masalah bagaimana saya melihatnya. Manfaat memiliki kendali atas hidup Anda sendiri lebih berharga dari apapun, terutama karena Anda masih dapat bekerja untuk kekaisaran sambil menerima semua pembayaran. Atau bisa apakah Anda menyukai perasaan memiliki hidup Anda di tangan mereka? Ramon terkejut dengan kata-kata Ryan. Tentu saja, dia tidak menyukai kenyataan bahwa kekaisaran memiliki nyawanya di tangan mereka. Namun, itulah harga yang dia bayar untuk mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan. Namun, jika dia masih bisa mendapatkan segalanya tanpa takut mati, bukankah itu beberapa kali lebih baik?
Ryan melihat Ramon bimbang dan memukul saat setrika masih panas. Selain itu, jika mereka benar-benar mengetahuinya, mereka tidak akan membunuhmu. Mereka akan menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian menginterogasinya. Pada saat itu, kamu dapat dengan mudah menjelaskan apa yang terjadi dan menukar informasi tentang siapa yang melakukan itu dengan imbalan nyawamu. Tentu saja, dari apa yang saya dengar dari kalian berdua, kemungkinan seseorang benar-benar menemukannya hampir nol. Terutama ketika Anda mengurus negara kecil seperti itu. Ramon tidak berpura-pura. Kata-kata Ryan benar-benar mempengaruhi dirinya. Akhirnya, Ryan menggunakan kartu truf terakhirnya. Juga, jangan lupa kamu mengatakan bahwa kamu berutang budi padaku untuk menyingkirkan energi umbral. Anggap rahasia kecil di antara kita ini sebagai pembayaran untuk bantuan itu. Droman, tentu saja, masih menentangnya. Saya tidak bisa menerima ide Anda. Itu terlalu berisiko bagi Anda dan sekte. Tepat ketika Ryan hendak mengatakan sesuatu yang lain, sebuah suara muncul di dalam kamar mereka. Tidak apa-apa, biarkan Ramon pergi. Tuan Sekte. Jelas, Mia yang campur tangan. Tapi Sekte Master, bagaimana jika dia lebih suka mencoba mendapatkan hadiah dan menceritakan tentang kemampuan Ryan? Mia kemudian menjawab, tidak apa-apa. Bukan karena mereka menemukan bahwa Ryan dapat melakukan hal seperti itu sehingga mereka akan membunuhnya. Pertama, mereka akan menangkapnya. Setelah itu, mereka jelas akan mengetahui bahwa Ryan hanya dapat melakukan hal seperti itu berkat kemampuannya untuk mengendalikan elemen terang dan gelap. Sederhananya, selain dia dan Rowan, tidak ada orang lain yang bisa menghilangkan racun dengan cara yang sama. Karena metode seperti itu tidak dapat disalin, tidak ada risiko penyebarannya. Kemungkinan mereka akan mengambil Ryan dan Rowan di bawah tahanan mereka, yang mungkin bukan hal yang buruk bagi keduanya. Setelah mereka mengetahui berapa banyak jenius mereka, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dan akan mencoba untuk mendapatkan bantuan mereka bukan demi kekaisaran, namun, itu pasti akan menjadi hal yang mengerikan bagi Ramon karena dialah yang mencela keduanya. Siapa tahu, Ryan dan Rowan bisa menggunakan nyawanya sebagai imbalan karena rela memasuki pasukan kekaisaran. Ramon menjadi lebih takut sekarang setelah mendengar itu. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin mati jika kekaisaran mengetahuinya. Namun, jika dia memberitahu, dia mungkin mati jika Ryan dan Rowan memutuskan untuk menggunakan hidupnya sebagai ganti kesetiaan. Mia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Meski yang melindungi Ryan adalah Droman, dia tetap memperhatikan situasi. Ketika dia melihat batasan dicabut di sekitar ruangan, dia segera menggunakan otoritasnya sendiri untuk mengorek ke dalam dan melihat apa yang terjadi. Droman menghela nafas pada akhirnya dan mengangkat batasan di ruangan itu. Adapun Ramon, dia hanya bisa berdiri dan berjalan keluar. Namun, dia merasa seperti berada di bawah tekanan yang lebih besar sekarang. Siapa tahu, mereka mungkin mengatakan bahwa hanya baginya untuk meninggalkan sekte dan kemudian membunuhnya di luar untuk menutupi jejak. Namun, dia menatap Ryan untuk terakhir kalinya. Berkat dia masih memiliki kesempatan untuk hidup daripada mati di sekte Dalamu. Meski demikian, dia juga sependapat dengan Droman bahwa tindakan tersebut terlalu naif. Tentu saja, setelah mendengar semuanya, dia tidak berniat mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi pada orang lain. Ryan tersenyum dan segera memanggil orang berikutnya. Sama seperti itu, dia mulai menyembuhkan semua orang dari umbral energi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di tempat lain, Mia menarik sens spiritualnya dari kamar Ryan dan mengirimkannya ke tempat lain. Tuan, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Jelas, Mia sedang berbicara dengan leluhur yang sama sejak Ryan dan Rowan bergabung dengan sekte Dalamu mereka. Tidak apa-apa, jika kekaisaran mengirim seseorang untuk ditanyai, saya akan keluar untuk menghadapinya. Bocah itu telah melakukan banyak hal untuk sekte kami dengan sistem komunikasi miliknya. Tidak banyak untuk mengakomodasi salah satu keegoisannya. Hal yang menarik adalah bahwa saudaranya pasti akan setuju dengan membunuh Ramon. Bagaimana kembar bisa begitu berbeda satu sama lain? Hehe. Mia kemudian melihat ke langit. Seperti disebutkan sebelumnya, hanya dia dan gurunya yang dapat melihat efek yin yang terjadi di sekitar gunung Dalamu mereka. Ini masih berubah. Segera, itu akan mulai meningkatkan kekayaan murid sekte kami. Tuan Mia mengangguk.
Ya, tidak ada keraguan bahwa itu terkait dengan keduanya. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka bersama kita selama mungkin. Tentu saja, dengan bakat mereka, mereka terikat untuk membuka sayap mereka dan terbang jauh. Elemen-elemen langka yang mereka punyai ketertarikan sepertinya tidak menahan mereka sama sekali. Tapi sampai saat itu, saya ingin sekte kami membuat ikatan sekuat mungkin dengan keduanya. Mia setuju dengan gurunya. Jangan khawatir, guru. Saya akan melakukan yang terbaik untuk itu terjadi. Setelah itu, Mia menarik sens spiritualnya sekali lagi dan kemudian menghela nafas. Tiba-tiba, dia melihat sosok tertentu perlahan berjalan keluar dari ruangan sambil berusaha untuk tidak menarik perhatiannya. Mata Mia menyipit saat dia mengumpulkan beberapa energi spiritual. Setelah itu, dia memadatkannya dan menggunakannya untuk memukul kepala gadis nakal tertentu. Asteris. Aduh, siapa lagi kalau bukan Malaka? Tuan, sakit. Mia kemudian mulai mengumpulkan energi spiritual sekali lagi sambil berkata dengan suara dingin. Begitukah? Mari kita lihat apakah aku bisa membuatnya lebih sakit lagi. Wajah Malaka menjadi pucat, dan dia segera berlari kembali ke posisinya, posisi yang sama di mana dia seharusnya berkultivasi. Melihat itu, Mia akhirnya menarik tangannya saat energi spiritual menghilang. Pada saat yang sama, Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia memiliki potensi yang sangat besar. Kenapa dia semalas ini? Sedikit yang dia tahu, tetapi seorang kembar rambut hitam telah menanyakan pertanyaan yang sama pada dirinya sendiri puluhan ribu kali. Jika seseorang tidak mengawasi Malaka, dia pasti akan mencoba berlari secepat mungkin. Terkadang, hanya rasa takut akan rasa sakit yang cukup kuat untuk menahan gadis itu di tempatnya. Bab 207 Telur. Pada akhirnya, Ryan mendapat beberapa bantuan dan item. Dia tidak tahu apakah dia akan pernah menggunakannya, tetapi ada baiknya memilikinya. Fiuh, akhirnya selesai juga. Drom mengangguk. Memang, baiklah, mari kita kembali dan mulai berlatih formasi. Ryan hendak menganggukkan kepalanya ketika tiba-tiba, seorang murid memasuki kamarnya dengan tergesa-gesa. Droman menyipitkan matanya, melihat itu. Ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Murid itu kemudian dengan cepat membungkuk kepada Penatua Droman saat dia melihat ke arah Ryan. Rekan murid Ryan, Penatua Javius segera memanggilmu. Sepertinya itu ada hubungannya dengan telur yang kamu tinggalkan dalam perawatannya. Mata Ryan berbinar saat dia menatap Droman. Maaf, Penatua Droman. Aku harus berkunjung ke distrik penjinakan binatang. Sampai jumpa lagi di kamarmu. Bahkan sebelum Droman bisa menjawab, Ryan menghilang dari ruangan dalam sekejap. Bocah ini, tidakkah dia tahu bagaimana memperlakukan tuannya dengan benar? Di mana penghormatan sebelum meninggalkan kehadiranku? Pada akhirnya, Droman menghela nafas dan pergi juga. Ryan tidak tahu apa yang dipikirkan Droman, dan dia mungkin juga tidak akan terlalu peduli. Dia bahkan menggunakan formulir pertama gaya hidupnya untuk sampai ke sana lebih cepat. Akhirnya, dia tiba di lumbung tempat telurnya dipelihara. Namun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tapi sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar suara Javiu datang dari samping. Oh, kamu di sini. Itu telurmu, jadi kamu pergi dan lakukan sesuatu. Saat ini, telur itu menyerap semua energi spiritual di sekitarnya seperti lubang hitam. Itu sampai pada titik di mana sulit untuk tetap dekat dengannya. Ini, apa yang terjadi? Javiu menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Tidak tahu, masih seperti biasa sampai tiba-tiba, menjadi seperti ini. Bagaimanapun, Anda sebaiknya segera memberinya energi spiritual. Dari apa yang saya lihat, ia mencoba menetas, tetapi untuk beberapa alasan, ia membutuhkan banyak energi. Energi spiritual untuk melakukannya. Binatang iblis yang menyerap energi spiritual untuk menetas bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan mamalia melakukannya dengan ibu mereka. Namun, jumlahnya biasanya kecil sampai-sampai tidak ada yang menyadarinya. Penatua Javiu dapat merasakan betapa lemahnya energi spiritual di dalam telur selama pemeliharaan. Dia selalu berpikir bahwa binatang iblis yang tidak berguna akan keluar darinya dan tidak bisa mengerti mengapa Ryan begitu mementingkannya. Paling-paling, butuh lebih banyak waktu untuk menetas daripada yang dia harapkan. Namun, pendapatnya benar-benar berubah sekarang.
Dia belum pernah melihat telur binatang iblis menyerap begitu banyak energi seperti ini sebelumnya. Ryan kemudian menatap Javiu yang lebih tua sebelum berkata, "Penatua Javiu, bisakah kamu membiarkanku sendiri dengan itu?" Javiu tidak tahu mengapa Ryan memintanya pergi. Namun, karena itu adalah telurnya dan dia membayar untuk menggunakan gudang, dia memutuskan untuk melakukan apa yang diminta Ryan. Tentu saja, ada alasan mengapa Ryan menanyakan itu. Dia perlu mengakses alam dimensi permata jiwa. Ryan hanya berada di alam pendirian yayasan. Jelas, dia tidak punya banyak energi untuk memberikan telur itu. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa mengeluarkan batu rohnya. Tentu saja, jika bahkan Penatua Javiu, yang berada di alam formasi inti, tidak berani mendekati telur, dia juga tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Karena itu, Ryan mulai melempar batu roh ke dekat telur. Daya serap telur itu benar-benar menakutkan. Begitu batu roh muncul di tangan Ryan, energi spiritualnya sudah mulai mengalir keluar bahkan sebelum dia melemparkannya ke sana. Kekuatan penyerapan yang menakutkan. Namun, mengapa saya merasa familiar dengannya? Suster Orb menjawab pertanyaan itu. Oh, itu karena kamu menyimpan telur ini di alam dimensi permata jiwa untuk waktu yang lama. Meskipun saya tidak tahu binatang iblis apa itu, saya tahu itu adalah sesuatu yang menarik karena kemurnian energi kehidupannya. Setelah tinggal di alam dimensi permata jiwa, kekuatan yin dan yang ada di sini juga terserap di dalamnya. Kemungkinan besar, mutasi terjadi selama waktu itu yang menciptakan hubungan ini denganmu dan mungkin Roan juga. Ryan hanya bisa meratap sekali lagi. Aku ingin tahu mengapa kamu selalu lupa untuk mengatakan hal-hal itu sebelumnya. Tihi. Sebuah pembuluh darah muncul di kepala Ryan. Kalau saja dia tidak lebih kuat dariku. Mengesampingkan masalah ingatan Sister Orb, Ryan terus melemparkan batu rohnya ke telur sambil menyerapnya tanpa henti. Pada titik tertentu, batu roh peringkat 1 Ryan hilang untuk selamanya. Seberapa jauh lebih lapar itu? Tanpa pilihan lain, Ryan mulai melempar batu roh peringkat 2 juga. Untungnya, dia telah menerima pembayaran baru-baru ini. Karena dia sudah menyelesaikan senjatanya sendiri, Rowan, dan Malaka, dia tidak membutuhkan material berkualitas tinggi lagi. Karena itu, dia mengambil pembayarannya dengan batu roh saja. Batu roh kemudian mulai menghilang. 10, 20, 40, 100, 200. Sebelum dia bisa mengeluh, 1000 batu roh hilang, begitu saja. Demi sialan, berapa banyak lagi yang akan kamu serap? Tetap saja, seolah-olah telur itu benar-benar mengabaikan suara Ryan dan terus menyerap energi spiritual di dalam semua batu yang dilemparkan padanya. Tidak setelah sekitar 3400 akhirnya berhenti menyerap energi spiritual dari batu. Tentu saja, Ryan merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia memiliki banyak batu roh, itu masih jumlah yang luar biasa. Asteris retakan. Asteris. Dengan cepat, Penatua Javiu berkata bahwa Anda harus menjadi orang pertama yang dilihatnya. Ini akan membantu Anda membentuk ikatan emosional dengannya. Ryan mengangguk ketika dia mendekati telur itu. Asteris retak, 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 asteris. Retakan telur menyebar kemana-mana sampai tiba-tiba, sebuah lubang muncul saat kepala kecil menyembul keluar. Itu kuning, itu kecil, itu lemah. Dulu, seorang anak ayam. Jelas, Ryan tidak percaya itu cewek. Bagaimanapun, telur itu beberapa kali lebih besar dari telur ayam. Secara alami, cewek ini sama besarnya. Mungkin tukik burung unta akan lebih cocok. Selain itu, di mana Anda pernah melihat telur ayam menyerap lebih dari 3000 batu roh peringkat 2 bahkan sebelum dilahirkan? Itu konyol. Asteris cih, asteris. Cewek muda itu mengepakkan sayapnya yang berbulu saat menatap Ryan. Ia mencoba untuk bangun, tetapi segera tersandung, jatuh dengan kepala di tanah. Namun, berkat perjalanan inilah Ryan memperhatikan bulu di atas kepalanya. Itu nyaris tidak membentuk-bentuk mahkota. Tidak hanya itu, mahkota itu dibuat dengan bulu hitam putih, berbeda dari bagian tubuh lainnya. Ryan kemudian membantu cewek, lengket, itu berdiri. Orang harus ingat itu baru saja lahir. Meski begitu, tubuhnya masih penuh dengan cairan ketuban di sekujur tubuhnya. Namun, Ryan bisa merasakan hubungan antara dia dan cewek itu lebih jelas sekarang. Suster Orb benar, dia bisa merasakan kekuatannya sendiri di dalamnya. Pada saat yang sama,
dia juga bisa merasakan sedikit kekuatan rohan. Baiklah, ayo kita bantu membersihkanmu dulu. Ryan kemudian menuangkan air ke dalam bak dan meletakkan anak ayam di sana. Sementara Ryan membersihkan si kecil, dia juga bertanya pada Sister Orb. Binatang iblis macam apa itu? Tidak ada ide. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa mahkota itu jelas terbentuk karena energi yin yang diserapnya di dalam alam dimensi permata jiwa. Itu mungkin ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri juga. Ryan mengangguk sambil memikirkan sesuatu. Tepat setelah itu, dia mulai mengumpulkan elemen cahaya di tangannya. Saat dia melakukannya, cewek itu sepertinya mengerti sesuatu. Saat itulah elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar cewek itu juga. Tidak hanya itu, bulu putih yang membentuk setengah dari mahkota bersinar saat anak ayam menyerapnya. Itu juga bisa menggunakan elemen cahaya. Sepertinya begitu. Demon Beast ini mungkin cukup mengesankan karena bisa bermutasi sampai bisa menyerap elemen yang sama denganmu. Dilihat dari separuh mahkota lainnya yang berwarna hitam, itu mungkin bisa menggunakan elemen gelap juga. Air di bak mandi kemudian mulai memanas saat elemen cahaya berkumpul di sekitar anak ayam. Namun, anak ayam itu cepat lelah dan berhenti menggunakan energi spiritualnya untuk mengumpulkannya. Tetap saja, Ryan cukup menyukai cewek itu. Yah, karena itu dapat mengumpulkan elemen terang dan gelap, itu pasti kompatibel dengan Rowan dan aku. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak, tunggu, mungkin, Penatua Javiu tahu sesuatu tentang itu. Dengan pemikiran itu, Ryan selesai membersihkan anak ayam dan membawanya keluar untuk bertanya kepada Javiu. Bab 208 Tidak Mati. Javiu sedang menunggu Ryan di luar. Adapun murid-murid lainnya, dia mengirim mereka pergi sejak lama. Ketika dia melihat Ryan keluar, dia langsung bertanya bagaimana semuanya berakhir. Jadi, apakah telur itu bertahan? Saat itulah dia melihat cewek besar di lengan Ryan. Itu menetas tanpa masalah. Namun, saya tidak tahu binatang iblis macam apa pria kecil ini. Apakah Penatua Javiu tahu sesuatu tentang dia? Javiu, jelas, tidak menyangka akan melihat binatang iblis lemah seperti itu, terutama setelah berapa banyak energi spiritual yang diserapnya untuk menetas. Sejauh yang dia bisa lihat dengan sense spiritualnya, tidak ada yang mengesankan tentang itu. Dia merasa bahwa jika dia memberi sedikit tekanan, dia akan mematahkan semua tulang ayam. Kalau bukan karena jauh lebih besar dari ayam asli, aku pasti akan mengatakan itu ayam. Bahkan bulu kuningnya pun sama. Tentu saja, itu pasti tidak ada hubungannya dengan ayam setelah apa yang terjadi. Penatua Javiu meraih anak ayam, yang tampak sangat tidak puas dengannya. Namun, itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Itu juga lelah setelah menggunakan energi spiritualnya yang kecil untuk mengumpulkan elemen cahaya beberapa saat yang lalu di dalam gudang. Aku juga belum pernah mendengar tentang mahkota putih dan hitam. Atau lebih baik, apakah itu bahkan mahkota? Yah, memang terlihat seperti itu. Aku harus melihat ke dalam buku-buku dari Beastaming Repository kita. Namun, saya sudah tahu sebagian besar buku, jadi saya cukup yakin bahwa saya tidak akan menemukan apapun di sana. Javiu terus merenung sampai dia memutuskan untuk menyarankan. Saya mungkin memiliki beberapa pengetahuan tentang binatang iblis, tapi saya percaya akan lebih baik untuk mencari nasihat tetua Reliance Gongol. Ryan ingat nama itu. Saat itu, ketika dia pertama kali tiba di faksi Beastaming, tetua Javiu mengatakan kepadanya bahwa Reliance Gongol adalah tetua sekte dalam yang bertanggung jawab atas distrik mereka. Namun, bahkan setelah bekerja di sana begitu lama dan beberapa kali dia datang, Ryan belum pernah melihat penatua itu secara langsung. Saya pikir tetua ini tidak menyukai binatang iblis. Javiu segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Penatua Reliance Gongol mencintai mereka sama seperti kami. Namun, aku tidak bisa menyalahkanmu karena berpikir seperti ini. Lagi pula, dia jarang muncul di distrik kami. Namun, itu bukan karena dia tidak suka itu, tetapi karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliling untuk mempelajari lebih lanjut tentang binatang iblis. Anda mungkin juga tahu bahwa dia adalah satu-satunya pembudidaya jiwa yang baru lahir dari sekte kami yang bukan penatua sekte inti. Ryan cukup terkejut mendengarnya. Sejauh ini, semua tetua jiwa baru lahir yang dia temukan adalah tetua inti. Mengapa demikian?
Javiu mengangkat bahu. Bukankah itu sudah jelas? Tidak seperti pembudidaya Naschen Soul lainnya dari sekte kami, Elder Reliance adalah kebalikan dari namanya sendiri. Anda tidak dapat mengandalkan dia sama sekali. Kecuali sekte mencapai situasi hidup dan mati, dia mungkin tidak akan mengangkat satu jari pun untuk membantu dengan apapun. Tentu saja, kecuali seseorang menawarkan sesuatu sebagai balasannya. Apa gunanya dia membawa sekte sebagai penatua inti? Fakta bahwa ia adalah penatua sekte dalam pada dasarnya untuk menunjukkan wajah untuk kultivasi Naschen Soul-nya. Ryan harus mengakui bahwa pria itu cukup figur. Yah, lalu mengapa dia pemimpin dari faksi penjinak binatang? Bahkan jika dia mencintai binatang iblis, itu tidak akan banyak membantu jika dia tidak hadir. Javiu kemudian menjelaskan, itu karena dia biasanya meninggalkan Demon Beast-nya di sekte untuk kita jaga. Dia mungkin tidak menghasilkan banyak untuk dirinya sendiri, tapi Demon Beast yang dia jinakkan pasti melakukannya, terutama yang di udara dia tinggalkan di sini. Karena itu, dia mampu memegang gelar pemimpin faksi kita. Namun, masih ada satu hal yang Ryan tidak bisa mengerti. Jika dia tidak suka membantu sekte, mengapa dia ingin mempertahankan posisi sebagai pemimpin fraksi penjinak binatang? Namun, Javiu menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu? Dia mungkin ingin menjamin bahwa dia akan selalu memiliki tempat untuk meninggalkan Demon Beast-nya. Atau mungkin itu alasan lain sama sekali. Tidak ada yang benar-benar mengerti orang itu. Penatua Javiu kemudian memberikan anak ayam itu kembali ke Ryan dan mendekati telinganya. Baru kemudian dia menggumamkan sesuatu. Di antara kita berdua, Penatua Reliance tidak, dia benar-benar aneh. Saat itulah Ryan menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, tepat di depan mata Ryan, Penatua Javiu dikirim terbang seperti bola meriam. Bang. Pria malang itu menabrak gudang dan menerobos dinding, jatuh di suatu tempat di dalam. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Siapa yang kau bicarakan? Saat itulah Ryan melihat seorang pria mendekat dari kejauhan. Dia memiliki rambut gimbal besar yang melebihi bahunya. Jenggotnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menutupi kulitnya. Ryan juga bisa melihat dia merokok seperti yang dilakukan orang-orang tua di suku Varennya. Last but not least, dia adalah pria hitam pertama yang pernah dilihatnya di dunia ini. Bukankah Bob Marley sudah mati? Matilah kepalamu. Tidak, tunggu. Siapa Bob Marley itu? Tentu saja, itu jelas bukan Bob Marley, tapi pria itu memang terlihat seperti pria itu. Bahkan pakaiannya pun cukup berwarna, salah satu tren Bob Marley yang patut diperhatikan. Benar saja, bahkan Ryan setidaknya pernah mendengar tentang sosok ini di kehidupan masa lalunya. Pria di depannya terlalu mirip. Sister Orb, apakah hanya kita yang bereinkarnasi di sisi semesta ini? Sejauh yang saya tahu, iya. Ryan mengangguk ketika dia menjawab pertanyaan Penatua. Maaf, Penatua. Hanya saja kau terlihat sangat mirip dengan seorang teman aku pernah bertemu di masa lalu. Omong-omong. Ryan kemudian melihat lubang berbentuk manusia di dinding gudang dan bertanya. Haruskah saya mempersiapkan pemakaman Penatua Javiu? Untuk beberapa alasan, mulut seorang pria yang terluka berkedut di dalam gudang. Aku masih hidup, kau tahu. Bisakah Anda tidak mempersiapkan pemakaman saya tanpa terlebih dahulu memverifikasi kondisi saya? Akhirnya, Penatua Javiu bangkit dengan sedikit kesulitan. Dia kemudian berjalan keluar dari gudang dan membungkuk kepada pria kulit hitam itu. Batuk, memberi hormat kepada Penatua Boahem, Penatua Reliance. Saya tidak mengharapkan Penatua kembali ke sekte begitu cepat. Jika tidak, saya pasti akan menyiapkan sesuatu. Penatua Reliance mengangguk. Aku juga tidak mengharapkan kepulanganku lebih awal. Namun, bocah Mia itu bersikeras bahwa aku harus datang untuk memeriksa sesuatu. Bagaimanapun, aku sedang dalam perjalanan ke sana ketika aku mendengar seseorang berbicara tentangku di punggungku. Penatua Javiu kemudian tersenyum pahit tetapi menahan diri untuk tidak berkomentar. Siapa tahu, dia bisa memperburuk keadaan. Keberuntungan macam apa ini? Pria itu jarang kembali, tetapi ketika dia kembali, dia tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Melihat Javiu tidak mengatakan apa-apa lagi, Reliance kemudian membuat pertanyaannya sendiri. Terserah, bagaimana Demon Beast-ku saat aku keluar? Javiu kemudian langsung menjawab. Mereka telah diperlakukan dengan baik.
Penatua dapat pergi dan mengambilnya kapan saja yang lebih tua inginkan. Namun, sesuai kesepakatan dengan sekte, ketukan setan Penatua juga tersedia untuk digunakan sekte. Meskipun demikian, beberapa dari mereka keluar dari sekte dengan murid atau Penatua lain. Penatua Reliance kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tidak perlu membawa mereka. Selama mereka baik-baik saja, maka itu bagus. Reliance kemudian menatap Ryan. Ngomong-ngomong, siapa kamu? Ryan kemudian membungkuk juga. Nama saya Ryan Lark. Saya murid baru yang bergabung dengan sekte selama perekrutan terakhir. Tuan saya adalah Penatua Droman dari Aula Utama Formasi. Oh, kaki Tua Droman adalah tuanmu. Oh, benar. Saya mendengar bahwa Droman menerobos alam transformasi jiwa. Apakah itu benar? Ryan mengangguk. Ya, dia seharusnya berada di Aula Utama Formasi, jadi Penatua dapat mencarinya di sana jika perlu. Reliance kemudian merenung sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Aku benar-benar membutuhkan dia untuk memeriksa bendera formasi penjara yang aku gunakan. Baiklah, aku akan pergi ke sana nanti untuk melihatnya. Reliance kemudian berbalik dan baru saja akan pergi ketika Javiu menghentikannya. Penatua Reliance, harap tunggu. Fraksi kami memiliki banyak hal yang memerlukan verifikasi dan persetujuan Anda. Bisakah Anda melakukannya terlebih dahulu? Sayangnya, Reliance tidak peduli. Terlalu membosankan, lanjutkan saja dan lakukan apapun yang kamu mau. Pastikan saja Demon Bisku diperlakukan dengan baik. Javiu bersikeras. Kami tidak bisa. Tanpa tanda tangan Anda, para petinggi tidak akan menerima keputusan kami. Reliance kemudian memanggil elemen bumi di sekitarnya dan menggunakan bumi di tanah untuk membuat segel. Setelah itu, dia melemparkannya ke Javiu. Cukup cat dan stempel di semua dokumen. Ingat, segel ini hanya akan bertahan selama 1 hari, jadi lebih baik Anda mencap semuanya sebelum hancur. Juga, saya lebih baik tidak mendengar bahwa itu digunakan untuk beberapa omong kosong nanti. Baiklah, aku pergi. Javiu bahkan tidak punya waktu untuk menjawab sebelum Elder Reliance menghilang seperti asap. Atau lebih baik, orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia benar-benar melarikan diri. Ryan kemudian menatap Javiu dan bisa melihat bahwa pria malang itu hampir menangis. Tidak heran dia bilang dia kebalikan dari namanya sendiri. Tiba-tiba, Ryan teringat sesuatu ketika dia melihat cewek di lengannya. Ah, aku lupa menanyakan Bob Marley tentang ayam.